yang masih muda. Beliau memiliki ratusan ribu member di MCI ini dan sudah membantu banyak anggotanya untuk mendapatkan reward, dan dari membernya itu sudah puluhan yang mendapatkan reward 500 juta. Kita langsung sambut beliau, Bapak Yohanes. Semangat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Semangat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Bapak Ibu. Siapa yang di sini pengen sukses Bapak Ibu? Siapa yang pengen hidupnya lebih sangat sukses Bapak Ibu? Semua mau sukses Bapak Ibu ya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau sukses, mau nggak Bapak Ibu actionnya Bapak Ibu? Semua orang ditanya, mau sukses nggak? Mau. Kucing ditanya, mau katanya kan? Semua orang ditanya, mau sukses mau, mau sukses mau. Tapi Bapak Ibu yang datang ke ruangan ini adalah orang-orang luar biasa, orang-orang yang mau bayar harganya, mau belajar bagaimana caranya untuk sukses. Di MCI, setahunnya lebih dari 10.000 Bapak Ibu memberangkatkan orang jalan-jalan ke luar negeri. Dan dalam waktu kurang dari setahun, udah 40 orang yang terima 500 juta Bapak Ibu. 500 juta Bapak Ibu, nggak ada yang beri plus Bapak Ibu. Bukan 500.000 Bapak Ibu, 500 juta. Boleh hari ini, saya pengen Bapak Ibu bayangin dulu sedikit Bapak Ibu. Bagaimana rasanya kalau punya uang di rekening 500 juta? Udah kebayang belum Bapak Ibu? 500 juta tuh nolnya berapa? Nolnya ada 8 Bapak Ibu. 500 juta. Bapak Ibu sudah pernah bayangin belum? Kalau belum pernah bayangin, gimana Bapak Ibu bisa nyampe Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu punya rekening nih, buka rekening di BCA 500.000, bener nggak? Tambahin nolnya Bapak Ibu 3, 0, 0, 0 Bapak Ibu. Nggak apa-apa, coret-coret aja. Biar apa? Suatu saat nanti Bapak Ibu pasti dapat 500 juta. Kenapa pasti dapat 500 juta? Karena poinnya diakumulasi, bener nggak Bapak Ibu? Akumulasi tanpa batas. Kalau dapetin misalkan 10 tahun masih worth it nggak sih? Kalau 10 tahun aja, berarti 500 juta dibagi 10 berapa? 50 juta setahun ya. 50 juta dibagi 12 berapa? Masih 4 juta sebulan, masih bagus nggak? Bagus. Bapak Ibu jalanin MCI sungguh-sungguh, terus akumulasi terus, suatu saat nanti rekening Anda pasti ditransfer 500 juta Bapak Ibu. Nah, sebelum saya masuk ke materi saya Bapak Ibu, saya mau cerita Bapak Ibu. Ada seorang raja dan 3 orang penasehat Bapak Ibu. Jadi 1 orang raja dan 3 orang penasehat. Jadi Bapak Ibu konsentrasi Bapak Ibu ya. Maksudnya kita sama-sama belajar tapi happy dan interaktif Bapak Ibu. Supaya apa? Pulang dari sini Bapak Ibu bisa dapat manfaatnya ya. Jadi ada 1 orang raja dan 3 orang penasehat. Jadi raja mau ngetes penasehatnya Bapak Ibu. Ini penasehat bener nggak, kerjanya bagus nggak? Penasehat tugasnya untuk apa? Menasehatin raja, bener nggak? Raja kumpulin pengawal, tolong kumpulin 3 orang penasehat. Akhirnya kumpulin, akhirnya raja ngomong, penasehat tolong saya minta bantuan penasehat untuk memetik apel di taman Bapak Ibu. Waduh, yang satu udah ngedumel aja, gila, saya kan nasihat masa suruh metik apel, suruh naik-naik ke atas pohon gitu kan, udah ngedumel-dumel kan. Yang satu lagi, aduh ini raja kayaknya kurang kerjaan gitu kan. Yang ketiga, oh ya udah, mungkin tugas raja mesti dilakukan. Akhirnya dilakukan. Akhirnya suruh berangkat Bapak Ibu, suruh berangkat ke taman, suruh petik apel. Yang satu sambil ngedumel-dumel, aduh ini raja cuman paling ngetes doang deh. Diambil apa? Ambil apel-apel yang busuk, ranting-ranting diambil, pohon-pohon semua diambil. Yang penting penuh Bapak Ibu. Yang penting satu keranjangnya penuh Bapak Ibu. Yang kedua, sama ini juga agak sedikit ngedobel tapi ya udahlah. Disuruh apel, ngambilnya apel. Akhirnya ngambil apel-apel apapun, apel yang bagus, yang busuk, diambil Bapak Ibu. Yang penting cepat, penuh. Yang ketiga ini orangnya nurut Bapak Ibu. Dia lakukan
apapun perintah raja dengan yang terbaik. Yang ketiga, apelnya diambil yang terbaik Bapak Ibu. Yang terbaik, yang paling bagus diambil, walaupun agak lama tapi tetap diambil yang terbaik. Akhirnya sorenya ngumpul, dikumpulin lah. Raja, kami sudah selesai tugas kami, apa yang mesti kami lakukan lagi? Raja bilang, boleh bawa hasilnya ke sini, saya pengen lihat hasilnya. Akhirnya dibawa hasilnya ke dalam ruangan. Raja cuma satu perintahnya, terima kasih, tolong hasil di tamannya tolong Bapak Ibu makan. Yang ngambil apel bagus, enak ya makannya ya. Makan apel, wah seneng banget, seger apelnya kan. Yang busuk terpaksa, perintah raja harus dimakan kan. Akhirnya dia makan yang busuk-busuk. Yang kasihan apa? Ya ranting-ranting Bapak Ibu. Yang ranting dimakan. Aduh sampai udah mual-mual nek-nek, main ceret kali gitu kan. Tapi ya mau gak mau harus dilakukan. Nah Bapak Ibu, maksud ceritanya adalah apa? Setiap kesempatan kita ketemu prospek, lakukan yang terbaik Bapak Ibu. Karena nggak tahu, siapa tahu itu adalah calon diamond kita Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu diamond? Diamond itu 1000 kiri dan 1000 kanan. Saya waktu presentasi, saya nggak pernah tahu tuh orangnya, waduh sombong sekali. Waktu saya presentasi orangnya sombong sekali, dia bilang gini, mama saya, papa saya udah MLM ini, nggak pernah berhasil. Aduh saya gimana nih, udah jauh-jauh datang, ya udahlah Bu, nggak apa-apa, saya coba presentasiin ya. Akhirnya coba saya presentasiin. Sekarang sudah terima 500 juta 3 kali Bapak Ibu, orang tersebut. Coba kalau misalkan saya waktu itu nggak jadi presentasi, bisa nggak dia jadi sukses Bapak Ibu? Belum tentu dia bisa bergabung di bisnis MCI. Jadi setiap kesempatan, mungkin Bapak Ibu ngeliat, ini mukanya cupu banget misalkan ya, cupu banget nih, kayaknya nggak bakal bisa sukses nih. Saya ngomongin 500 ribu aja dia kagak ngerti misalkan. Tapi Bapak Ibu gini, saya punya grup yang orangnya pendiam Bapak Ibu. Kalau nggak ditanya, nggak ngomong Bapak Ibu. Punya nggak teman seperti itu? Bapak Ibu mau presentasi? Ayo, Bapak Ibu mau presentasi? Saya waktu itu dengan rasanya gimana? Aduh ini, ya deh, dia mau sukses ya udah saya coba deh. Saya coba presentasi, sekarang udah terima 500 juta 1 kali Bapak Ibu. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua ya, maksudnya kita dalam jalankan sesuatu, lakukan yang terbaik di setiap kesempatan Bapak Ibu. Karena kita nggak pernah tahu, siapa tahu itu diamond kita Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lagi lemas nih ya, misalkan habis prospek capek gitu kan ya, lemas mau prospek lagi kan, ingat Bapak Ibu, ingat kata Pak Yohanes tuh, siapa tahu itu diamond kita. Kalau presentasi lagi ribut sama suami misalkan ya, ribut sama anak misalkan, tapi tetap lagi presentasi, kita ingat siapa tahu itu diamond kita Bapak Ibu. Lakukan yang terbaik di setiap kesempatan, maka hasilnya pun akan luar biasa. Jadi ketemu prospek, ketemu siapapun Bapak Ibu, lakukan yang terbaik ya. Jadi materi hari ini adalah tentang handling objection. Bagaimana cara kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari member, pertanyaan-pertanyaan dari prospek-prospek kita. Nah, contoh misalkan gini, kalau Bapak Ibu presentasi nih, berharap nggak? Berharap orang itu diam aja atau berharap orang itu banyak bertanya? Bener. Kalau bertanya, mampus gua nggak bisa, mampus misalkan. Bener Bapak Ibu? Mendingan kalau saya diam, nih langsung transfer 3 juta. Semua orang juga mau begitu Bapak Ibu. Tapi kenyataannya adalah orang yang banyak tanya adalah orang itu artinya dia pengen tahu lebih jauh lagi. Artinya dia punya ketertarikan nggak? Dia punya ketertarikan. Bapak Ibu harus punya bekal untuk menjawab. Dan misalkan Bapak Ibu udah tahu jawabannya, misalkan Bapak Ibu udah presentasi ratusan kali misalkan, pertanyaan dia tuh pertanyaan gampang banget bisa dijawab misalkan ya, Bapak Ibu tetap diam dulu, berpikir dulu baru jawab Bapak Ibu. Jangan misalkan orang misalkan 5 kali 5 25, jangan orang nanya apa langsung jawab gitu kan. Bapak Ibu, oh itu anggap pertanyaan itu paling the best, bagus buat kita. Jadi orang tuh merasa dihargai Bapak Ibu. Jangan itu pertanyaan ke 100 kali baru tanya.
Itu gue sering ditanyain kayak gitu tuh, gitu kan. Jangan Bapak Ibu, kasihan Bapak Ibu, prospek juga butuh dihargai Bapak Ibu. Jadi kita harus diam sebentar, kita berpikir ya, kita berpikir baru kita jawab pertanyaannya. Jadi semua orang Bapak Ibu di ruangan ini kira-kira seneng nggak disayang, disuka, bener nggak? Prospek Anda juga seneng disayang sama Anda Bapak Ibu, disukain. Makanya Bapak Ibu kalau punya Facebook ya, kalau update status pengen di like nggak? Nah itulah buktinya Bapak Ibu pengen disayang Bapak Ibu. Iya, like itu adalah suka, sayang, bener nggak? Semua orang pengen disukain dan disayangin. Makanya Bapak Ibu juga harus menghargai prospek. Prospek juga manusia Bapak Ibu, butuh dihargai juga ya. Nah ini hal-hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, jawab dengan tenang dan sabar. Jawab dengan tenang dan sabar Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu nggak tahu jawabannya, ini ada kata kunci yang paling ampuh Bapak Ibu. Jadi jawabannya begini Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak ngerti jawabannya, benar-benar nggak tahu, jawabnya gini Bapak Ibu. Pertanyaan Bapak Ibu bagus sekali. Nanti akan saya tanyakan sama upline saya. Iya dong. Kalau kita nggak bisa jawab, jangan bohong juga. MCI udah berapa puluh kali misalkan MCI udah kasih bonusnya berapa misalkan. Kalau kita masih belum ngerti hitung-hitungan ya nanti bisa tanya sama upline. Tapi kalau misalkan jangan sampai asal jawab, bonus leveling 2.500.000 misalkan, kan salah gitu. Maksudnya kalau memang kita nggak tahu, pertanyaan Bapak Ibu bagus sekali. Nanti saya akan tanyakan sama upline. Kalau nggak saya tanyakan sama tim leader saya, gitu kan. Tim leader saya jadi lebih enak sih. Kalau sekarang kalau bisa bahasa kata upline, downline itu mulai dihindari Bapak Ibu. Kalau bisa bilang kita tanyakan ke tim bisnis saya, ke leader saya, gitu kan. Itu kan jauh lebih baik Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, hindari namanya berdebat Bapak Ibu. Mahal ya MCI? Murah, mahal. 2 jam Bapak Ibu nggak berhenti Bapak Ibu. Terus tonjok-tonjokan lagi Bapak Ibu. Murah, mahal. Nggak Bapak Ibu. Jadi manfaat yang paling bagus dari perdebatan adalah dengan cara menghindarinya. Jadi jangan berdebat Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu berdebat lama Bapak Ibu nggak selesai-selesai. Mahal murah akhirnya 2 jam 1 hari 2 hari nggak selesai-selesai Bapak Ibu. Dan orang nggak suka disalahin Bapak Ibu, ingat ya. Orang manusia tuh pada dasarnya nggak suka disalahkan. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menang pun murah kan? Oh dia kan langsung tersudut kan? Iya murah. Akhirnya dia tahu MC murah, dia tahu dia MC murah. Akhirnya dia join sama orang lain Bapak Ibu. Dia dong nggak join sama Anda, karena dia udah merasa terzolimi Bapak Ibu. Dia dong merasa disakiti. Kenapa? Pendapat dia tuh disalahkan. Orang nggak suka pendapat disalahkan Bapak Ibu. Ya udah kalau misalkan itu nanti ada saya cara jawab berikutnya. Intinya apa? Jangan pernah berdebat. Terus, nah ini juga sama, jangan menyerang Bapak Ibu. Jadi orang punya defense nantinya, punya penahan. Jadi kalau dia udah mempertahankan pendapat dia, kalau kita serang terus bahaya. Akhirnya dia akan terus makin mempertahankan pendapat dia. Jangan menyerang ya. Belajar menjadi pendengar dan senyum Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu presentasi, Bapak Ibu kan banyak ngomong, bener nggak? Dia kan diam ya. Kalau jadi lagi saat follow up, Bapak Ibu banyak mendengar dan senyum Bapak Ibu. Dengerin, lihat matanya. Konsentrasi Bapak Ibu. Kalau dia ngomong apa nih, kadang-kadang keluhan orang tuh sama ya. Orang tuh keluhannya itu lagi kan. Kadang-kadang kita suka malas dengerin kan. Kadang-kadang kita suka mikir, aduh di rumah udah matang belum ayam goreng misalkan. Atau mungkin mikir apa ke rumah gitu kan. Tapi kita di sini harus konsentrasi Bapak Ibu. Lihat matanya Bapak Ibu, lihat matanya. Oh iya Ibu, iya. Kita dengerin dengan senyum. Oh iya. Itu kita belajar Bapak Ibu seperti itu. Supaya apa? Prospek kita juga merasa dihargai, dilihat sama kita ya. Terus, nah ini win-win solution Bapak Ibu. Menang sama menang. Jangan buat prospek kita kalah. Kalau bisa win-win solution. Ya dong, yang penting itu. Jadi jangan sampai buat orang terpojok merasa kalah, pendapat dia salah. Jangan Bapak Ibu. Kalau bisa win-win solution. Oh iya, kita iyain dulu pendapat dia. Oh menurut Bapak Ibu ya mahal. Ya misalkan mahal gitu kan. Oke gitu kan.
nggak apa-apa. Oh ya, jadi nanti baru giring dia Bapak Ibu. Jadi kalau bisnis ini tuh yang penting setuju dulu, ikutin dulu dia maunya apa. Oh iya, ya baru kita nanti giring Bapak Ibu. Supaya apa? Prospek senang Bapak Ibu. Kalau prospek udah senang, ujung-ujungnya join Bapak Ibu. Kalau prospek dibuat sedih sama Anda, dibuat nangis, oh itu nggak akan join Bapak Ibu. Ya, jadi buat dia senang Bapak Ibu, buat dia happy, buat dia tuh merasa terbantu berkat kita Bapak Ibu. Itu ya. Next. Nah ini kupas bawang Bapak Ibu. Kupas bawang tuh mungkin masalah dia belum tentu masalah itu gitu kan. Misalkan dia bilang, oh saya nggak boleh sama istri. Kebanyakan kalau suami, kalau istri, oh saya nggak boleh sama suami misalkan ya. Biasanya itu belum tentu itu masalah sesungguhnya Bapak Ibu. Dia cuma alasan doang. Misalkan kita bilang gini, kupas bawang tuh, oh misalkan kalau istri Bapak Ibu atau nggak suami Bapak Ibu mendukung. Kalau suami Bapak Ibu mendukung, apalagi yang menjadi kendala gitu kan. Oh misalkan saya nggak punya uang. Misalkan kalau misalkan Bapak Ibu ada uang, apalagi menjadi kendala. Terus kita gali, kita kupas bawangnya kan sampai ketemu masalah sesungguhnya Bapak Ibu. Nah itu kalau ada masalah sesungguhnya baru kita bisa kasih solusi Bapak Ibu. Ya jadi kupas bawang tuh jadi mengupas terus kendala-kendala dia apa, masalah-masalah dia apa. Mungkin belum tentu orang yang ngomong itu belum tentu itu masalah sesungguhnya. Dan kebanyakan tuh prospek so tahu Bapak Ibu. Iya, misalkan dia bilang, oh ini mah bisnisnya piramid misalkan, kan dia juga belum nggak tahu piramid itu apa, gitu kan. Jadi kayak kita kupas bawang semua biar kita tahu inti masalahnya ya. Nah ini jawab dengan pertanyaan Bapak Ibu. Ini yang paling oke sih. Karena apa? Karena banyak orang belum tentu mengerti apa yang ditanyakan sama dia. Misalkan ini MLM ya, misalkan langsung Anda kelopak-kelopak jatuh gitu kan. Enggak Bapak Ibu, jangan. Bapak Ibu harus senjata. Kalau dia bilang ini MLM ya, oh apa yang Ibu tahu tentang MLM gitu kan. Oh MLM harus jualan, tiap bulan mesti target, bla 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 bla. Oh kalau MLM yang seperti Ibu maksud, saya pun juga nggak bergabung. Tapi ini beda Bapak Ibu, jelasin lagi gitu kan. Nah itu jadi jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Nah ini setuju Bapak Ibu ya. Apapun pendapat dia, walaupun salah, walaupun emang belum tentu benar, tapi tetap setuju dulu aja. Ikutin dulu kemauan dia, supaya apa? Supaya dia merasa win tadi Bapak Ibu ya. Terus feel, fail, found. Saya nggak punya uang untuk join bisnis ini, misalkan ya, feel. Ya Bapak Ibu saya pun juga sama. Waktu awal bergabung pun saya juga nggak punya uang. Tapi saya sejak datang ke acara VIP, saya menemukan ternyata banyak orang yang awalnya nggak punya uang bisa sukses di bisnis MCI. Jadi feel tuh merasakan akhirnya kita merasakan apa yang dia rasain, feel. Akhirnya kita kasih solusinya sama dia. Jadi benar-benar kita feel, fail, dan found. Dulu juga saya berpikir yang sama seperti itu, tapi saya menemukan sejak dari acara VIP. Biasanya ini promosi acara, promosi VIP. Kalau orang bilang ini kan mahal, produk kita mahal. Jadi betul Bapak Ibu, saya juga awalnya berpikir mahal. Tapi sejak saya datang ke acara seperti ini, banyak orang melihat ternyata ini murah sekali. Kenapa? Karena dapat manfaatnya luar biasa. Jadi feel, fail, found. Jadi ini ada banyak cara untuk kita menjawab pertanyaan member. Nah, Bapak Ibu, yang hari ini saya bahas belum tentu Bapak Ibu bisa dipakai 100% sama Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu boleh pilih bagaimana caranya, tergantung Bapak Ibu ketemu sama prospeknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketemu prospek si A, mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti. Kira-kira paling bagus pakai apa jawabnya Bapak Ibu. Jangan semua bilang gini Bapak Ibu, bagus pertanyaan Bapak Ibu. Nanti saya tanyakan sama tim leader saya. Jangan Bapak Ibu, nanti semua orang dibilang kayak gitu semua nanti Bapak Ibu. Nggak ada yang join Bapak Ibu ya. Jadi semua nanti ini bisa disesuaikan Bapak Ibu. Bisa disesuaikan nanti sama di lapangan Bapak Ibu. Karena kondisi orang berbeda-beda. Saya pun juga ketemu orang kondisinya berbeda-beda. Bapak Ibu juga ketemu orang kondisi berbagai macam. Jadi Bapak Ibu tinggal sesuaikan mana yang mau kita jawabnya bagaimana ya. Next Bapak Ibu ya. Nah ini pertanyaan paling sering Bapak Ibu, bener nggak? Ini MLM ya?
udah langsung diam, nggak bisa ngomong, terpaku berdiam, udah mau pingsan Bapak Ibu. Biasa orang baru seperti itu ya. Ini MLM ya? Bukan MLM misalkan. Itu MLM, bukan, itu kan berdebat Bapak Ibu. Itu hindari namanya berdebat. Kalau dibilang ini MLM, jawabnya gimana Bapak Ibu? Jawab pertanyaan dengan pertanyaan Bapak Ibu. Jadi supaya apa? Kita tahu maksud dia tentang MLM itu apa. Kadang-kadang orang bilang MLM itu masuk langsung mampus misalkan. MLM itu monster yang paling menyeramkan gitu kan. Ada nggak orang yang berpikir seperti itu? Ada Bapak Ibu. Ada orang ngedengar MLM aja udah alergi, udah gatal-gatal Bapak Ibu. Pengen pulang bawaannya. Kenapa? Bukan MLM-nya nggak bagus Bapak Ibu. Tapi mungkin dia ketemu orang yang menjalankannya tidak baik Bapak Ibu. Akhirnya apa? Akhirnya dia kecewa sama namanya MLM Bapak Ibu. Makanya kita pancing dulu. Apa yang Ibu tahu tentang MLM gitu kan? Oh, MLM tuh harus menjual barang. Oh, MLM tuh harus kejar target tiap bulan. Oh, MLM itu harus belanja rutin setiap bulan gitu kan? Nah, ini kita dengerin masalah dia. Oh, iya. Oh, kita dengerin masalah dia apa. Semua kan dia biasanya kalau kayak gitu kan curhatnya banyak tuh. Dia ngomongin semua. Wah, dulu saya punya teman, punya tetangga, punya saudara, punya kakek, punya nenek, semua ikut MLM dan gagal gitu misalkan. Nah, kita bilang, oh, kalau MLM yang Bapak Ibu maksud seperti jualan itu, saya juga nggak mau Bapak Ibu. Tapi boleh Bapak Ibu lihat lagi, ini berbeda Bapak Ibu. Ini ternyata kita jelasin lagi. Ini Bapak Ibu cukup beli satu kali, Bapak Ibu cukup pakai dan referensikan ke teman-teman Bapak Ibu. Ketika kita referensi orang, kita dapat bonus. Ini nggak perlu kejar target ya, nggak perlu kejar omset, nggak perlu kejar apapun gitu kan. Dan yang paling penting ini Bapak Ibu, kalau misalkan ketemu MLM lain, bener nggak? Kalau ketemu MLM lain, bisa ketemu MLM X, A, B, C, D gitu kan ya. Ingat Bapak Ibu, kita tidak boleh menjelekkan MLM lain Bapak Ibu. Walaupun kita tahu itu jelek Bapak Ibu. Misalkan ya Bapak Ibu ya, kalaupun kita tahu itu MLM itu nggak bagus, tetap kita nggak boleh bilang. Misalkan kita kalau ketemu orang MLM lain, saya bilang gini, Bu, Ibu, oh saya misalkan jalanin X misalkan, Bu, Ibu tepat sekali jalankan bisnis X bagus sekali, Ibu jalankan, Ibu pasti sukses. Pasti dia nanya, lo mikir dong, kok bagus tapi saya nggak join kan, misalkan kok saya nggak join, pasti dia berpikir dong. Kita puji dia, pasti Ibu, kok Pak Yones nggak bergabung gitu kan. Saya cukup bilang gini, saya udah punya pilihan dan saya udah jatuh cinta sama MCI gitu kan. Itu kan lebih enak ya jawabnya ya. Maksudnya kita tidak menjelekan, kita saling menghargai kan. Kalau suatu saat nanti Ibu ini ngelihat MCI bagus, pasti kontak saya nggak? Wah, ini luar biasa nih. Ini orangnya bisa jadi upline saya nih. Orangnya bagus. Jadi kalau ketemu orang lain, jangan dijelekin. Kita boleh, kita unggulin ke kelebihan kita apa? Kelebihan kita misalkan nggak perlu belanja tiap bulan, bonusnya 1 hari 3 kali, bla bla bla. Boleh kita keunggulan kita, tapi kita jangan menjelekan yang lain. Kalau misal kita tahu nih kekurangannya di sana misalkan ya, kita tekenin aja, kita tekenin gini. Di MCI ini tiap bulan nggak perlu belanja. Misalkan di sana belanja tiap bulan kan, di sini nggak perlu belanja Bapak Ibu. Dan di sini cukup beli 1 kali seumur hidup. Nah, kita boleh menekankan apa keunggulan kita. Yang kurang di sana apa? Kita tekankan gitu kan. Tapi jangan di sana 1 poin kan, bla bla bla, jangan Bapak Ibu. Itu nggak boleh. Itu namanya menjelekan yang lain Bapak Ibu. Di bisnis manapun juga kita nggak boleh menjelekan yang lain, benar nggak? Tetap kita harus saling menghargai. Kalau perlu kita dukung dia, Ibu jalanin di sana serius, Ibu pasti berhasil kok di sana. Di sana produknya oke, sistemnya oke gitu kan. Pasti dia bertanya-tanya, di pulang ke rumah pun mikir pasti, kok Pak Yones ngomong gitu ya? Ada apa ya gitu kan ya? Akhirnya dia berpikir ya mungkin siapa tahu dia akhirnya malah mempelajari MCI kan. Kalau dia mempelajari MCI nanti kalau join ya sama kita Bapak Ibu. Kalau kita jelekin, orang semakin dijelekin MLM-nya, semakin dia makin gila jalan bisnis MLM itu Bapak Ibu. Iya, kenapa? Karena orang pengen membuktikan, waduh ini Pak Yones kurang ajar nih katanya, ngomongin gua kurang bagus MLM gua. Saya akan buktikan suatu saat nanti saya sukses. Iya, benar nggak? Tapi kalau misalkan kita puji dia, sanjung dia, otomatis dia akan berpikir, kenapa sih kok Pak Yones mau jalankan di MCI? Ada apa sih sama MCI kan? Pasti seperti itu Bapak Ibu. Ya jadi kalau ditanya ini MLM ya, Bapak Ibu udah tahu jawabannya ya. Bagaimana cara mengatasinya Bapak Ibu? Tuh dia ngerti Money Gang.
Jadi yang ibu maksud tentang money game apa? Jadi maksud ibu adalah uang dimain-mainin, Bu. Kan kadang-kadang orang ngomong tuh kadang-kadang belum ngerti apa yang dia maksud sama dia. Nggak apa-apa. Oh, apa yang ibu maksud tentang money game? Oh, jadi maksud ibu money game kita perjelas. Money game tuh gini, misalkan ibu taruh uang di saya, misalkan diam-diam nggak ngapa-ngapain dapat uang. Nah, itu namanya money game. Saya nggak mau, Bapak Ibu. Kalau bisnis seperti itu nggak mungkin nggak ada yang bisa abadi. Pasti itu bisnisnya muncul hilang Bapak Ibu. Saya nggak mau. Saya mau bisnis yang real, yang nyata. Kalau ini bukan money game, kita jelasin lagi apa gitu. Jadi kita gali dulu Bapak Ibu. Kadang-kadang orang itu tidak mengerti apa yang dia omongin Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ditanya money game, kita tanya dulu apa yang dimaksud dengan money game. Kalau MC money game bukan Bapak Ibu? MC bukan money game ya. MCI harus kerja nggak Bapak Ibu? Ada nggak plannya waktu presentasi? Kamu join MCI 2.500.000, diam-diam aja nanti tiap bulan ditransfer uang dari MCI. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada ya? Kalau ada nanti saya marahin Bapak Ibu. MCI harus kerja Bapak Ibu. Kerjanya walaupun cuman pakai nano di mall, kerjanya walaupun pegang BB gitu kan ya, tetap harus kerja nggak? Harus kerja. Yang menarik di MCI ini sekarang adalah tren bisnisnya ibu rumah tangga. Kebanyakan yang sukses, yang tadi yang terima 500 juta nih, kebanyakan ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga yang di rumah doang, pegang BB, jualan. Itu yang menarik, bisa terima 500 juta Bapak Ibu. Nah, jadi kalau orang bilang money game, kita tanya dulu. Terus yang satu lagi nih, piramid ya? Ah, ini pasti piramid nih. Ini pasti piramid nih. Pasti piramid. Wah, Anda udah, dia ngomongnya kencang, Anda udah. Oh. Jadi Anda tetap tenang, sabar ya. Tetap Anda nggak perlu takut, nggak perlu makin menciut, nggak perlu Bapak Ibu. Belum tentu dia ngomong, dia ngerti kan? Yang saya maksud tadi kan, belum tentu dia mengerti. Jadi kalau bilang piramid, dia belum ngerti sebenarnya sistem MCI. Oh, piramid seperti ini Bapak Ibu ya. Misalkan digambarin, kita bantu perjelas dia. Piramid seperti apa? Misalkan gini, ini Anda bergabung. Kalau misalkan di MCI ini, kalau di sini lebih banyak orangnya, di sini cuma satu. Kira-kira si A sama si B lebih sukses mana Bapak Ibu? B ya. Kalau piramid itu adalah orang yang awal, udah pasti dia sukses Bapak Ibu. Kalau di sini Bapak Ibu, siapa yang kerja keras, duitnya lebih banyak Bapak Ibu. Jadi kalau A sama B, si B lebih sukses dibandingkan si A Bapak Ibu. Jadi di wishlist ini wajar banyak orang yang kerjanya lebih keras, duitnya lebih banyak Bapak Ibu. Jadi banyak di grup saya tuh yang upline-nya cuma dapat 1 tiket, di grupnya udah ada puluhan orang bisa berangkat dapat tiket. Jadi kalau ini maksud piramid, di sini bukan Bapak Ibu ya, bukan piramid. Kalau piramid, yang di atas selalu lebih untung dibandingkan yang di bawah. Sebenarnya kalau dihitung-hitung, dipikir-pikir Bapak Ibu ya, kita punya kantor, yang punya pabrik berapa orang Bapak Ibu? Yang punya pabrik 1 ya, karyawannya berapa Bapak Ibu? Ratusan misalkan ya, itu piramid bukan? Struktur yang paling kuat di dunia adalah strukturnya emang piramid Bapak Ibu. Orang tua, papa mama 2 ya, anaknya berapa? 4, cucunya berapa? Cicitnya berapa? Cecetnya berapa? Banyak ya. Emang secara struktur, emang struktur terkuat adalah piramid. Tapi di MCI ini bukan piramid Bapak Ibu. Siapa yang kerja keras, duitnya akan lebih banyak Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang piramid, kita nggak usah takut Bapak Ibu. Kita perjelas dulu, Pak, yang Bapak maksud gimana Bapak Ibu? Kita gambarin sama dia. Oh, seperti ini. Kalau emang betul piramid, terus terang saya nggak mau Bapak Ibu. Saya akan selalu nguntungin di atas terus kalau piramid. Tapi di sini enggak. Saya kerja keras buat saya, bukan buat upline saya. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Kalau si B ini kerja keras Bapak Ibu, duitnya buat siapa Bapak Ibu? Si B ini kerja keras, duitnya buat B ya. Jadi jangan sampai salah Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang berpikir seperti ini.
saya kerja keras, upline gue yang dapat duit gitu kan. Nggak boleh berpikir seperti itu Bapak Ibu. Bisnis ini, bisnis kita sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu merasa Bapak Ibu besar, Bapak Ibu merasa, wah, upline gua tuh enak banget tuh, upline gua dapat tiket banyak dari gua nih. Nggak boleh Bapak Ibu, ini bisnis kita sendiri. Bapak Ibu pun sama Bapak Ibu. Bapak Ibu juga harus buka grup ke bawah Bapak Ibu, bener nggak? Kalau Bapak Ibu buka grup ke bawah, otomatis untuk siapa? Untuk Bapak Ibu sendiri. Jadi bisnis kita adalah bisnis kita ke bawah Bapak Ibu, bukan ngeliat terus ke atas. Jangan sampai kita pikir upline gitu kan. Kadang-kadang kita mikir upline, suntik gua downline dong. Itu bukan bisnis Anda sendiri, benar Bapak Ibu. Upline, suntikin saya downline dong, kaki kiri saya kurang nih, suntikin dong. Itu bukan bisnis Anda sendiri Bapak Ibu. Itu namanya memeras upline Bapak Ibu. Itu tidak boleh dilakukan di MCI Bapak Ibu. Di MCI adalah bisnis kita adalah kita ke bawah. Kalau misalkan Bapak Ibu dapat lemparan dari atas, ya udah itu bersyukur Bapak Ibu, itu adalah namanya rezeki Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada pun, artinya apa? Bapak Ibu harus bersyukur. Grup Bapak Ibu lebih berkembang besar, benar nggak? Contoh gini ya, kalau si A ini punya orang lagi Bapak Ibu, si C misalkan, ditaruh di mana Bapak Ibu? Ditaruh di sini, benar nggak? Kalau punya si E, taruh di mana? Di sini, benar nggak? Si B nggak usah sirik Bapak Ibu. Kenapa? Si B itu lebih besar dibandingkan si A, benar nggak? Kalau Bapak Ibu nggak dilempar downline, Bapak Ibu harus bersyukur. Artinya grup Ibu, Bapak Ibu lebih besar dibandingkan upline, benar nggak? Nah kalau misalkan jadi si C dapat si E, ya bersyukur Bapak Ibu dapat lemparan downline. Tapi kalau misalkan nggak pun, di sini kan bisnis kita diri sendiri Bapak Ibu. Jadi nggak ada istilahnya dapat bonus leveling, input link ke upline bonusnya, upline minta 500 ribunya. Itu bukan bisnis. Itu kan suatu saat nanti Anda pun akan mengalami yang sama, benar nggak? Suatu saat nanti Anda pun juga nggak input dapat leveling, benar nggak? Itu udah pasti Bapak Ibu, udah pasti akan terjadi Bapak Ibu. Jadi leveling itu nggak boleh diminta ke atas Bapak Ibu. Emang udah haknya atas dapat leveling Bapak Ibu. Suatu saat nanti downline Bapak Ibu input, Bapak Ibu yang dapat leveling. Ya, ini piramid. Saya sibuk. Pertanyaan Bapak Ibu bagus, bukan Bapak Ibu? Enggak ya, saya sibuk. Ditanya lagi, apa yang Ibu tahu? Apa yang Bapak tahu tentang sibuk? Bukan, jawabnya nggak seperti itu Bapak Ibu. Jangan semua nanti satu jawabannya itu terus, bukan Bapak Ibu. Saya sibuk ya, setuju dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju. Ya saya tahu Bapak Ibu setuju. Bapak Ibu sibuk. Bapak Ibu seorang direktur, emang banyak sekali tugas-tugasnya, kesibukannya banyak sekali. Ya saya juga dulu berawal sama seperti Bapak Ibu. Jadi kita merasakan yang dirasain. Saya juga sama. Dulu juga saya berpikir saya nggak bisa mengerjakan ini, saya banyak kerjaan juga. Tapi setelah saya lihat di acara, setelah misalkan lihat acara, banyak orang yang berhasil awalnya dari seorang karyawan yang sibuk gitu. Jadi kita feel, found, kita merasakan yang dirasakan. Atau kita nggak sibuk misalkan ya saya rasakan memang Bapak sibuk, teman saya juga ada yang sibuk gitu. Dan kalau kita nggak sibuk, misalkan kita ibu rumah tangga, kita so sibuk lagi, kita bilang saya juga sibuk, enggak juga kan, kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Teman saya juga ada yang sibuk. Saya lihat di acara orang itu sibuk sekali, seorang GM suatu perusahaan, tapi beliau sukses bisnis ini. Makanya saya melihat, oh ini bisnis ini cocok sekali buat Bapak Ibu. Nah jadi kalau misalkan dia, wah sibuk banget saya tuh, pagi, siang, sore, malam tidur cuma 3 jam saya kerja lagi gitu kan. Sebenarnya cocok nggak untuk orang yang sibuk Bapak Ibu? Orang sibuk pengen terus sibuk nggak? Ada nggak yang hobinya sibuk Bapak Ibu? Orang tuh pada hobinya tuh gini, hobinya itu adalah dia bisa melakukan aktivitas yang dia sukai, bener nggak? Misalkan kalau yang punya anak biasa pengen main sama anak, bener nggak? Pengen dari pagi sampai malam main sama anak terus, bener nggak? Nah itu artinya dia menikmatin, bener nggak? Tapi kalau sibuk, orang kerja terus sibuk. Ada nggak orang mau selamanya kerja terus sibuk Bapak Ibu? Nggak ada. Sebetulnya cocok nggak buat orang sibuk Bapak Ibu? Cocok nggak Bapak Ibu?
Cocok banget buat orang sibuk. Buat orang nganggur cocok nggak? Cocok juga Bapak Ibu. Apalagi orang nganggur ya cocok banget ya. Jadi orang sibuk pun juga cocok Bapak Ibu. Jadi kalau orang sibuk ini biasa kita bilang, Pak, Bapak boleh nggak luangin waktu 1 hari 1 jam aja untuk menjalankan bisnis ini. Kita di sela-sela Bapak sibuk, mungkin jam makan siang, boleh nggak Bapak kenalin teman-temannya, kenalin ke saya, biar nanti saya bantu untuk presentasikan. Siapa tahu Pak, teman-teman Bapak Ibu bisa bergabung, Bapak Ibu bisa mulai menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita kalau bilang sibuk, jangan bilang, ah masa sih sibuk, lu kan tiap hari main gitar gitu kan. Jangan ngomong gitu juga, nanti dia tersinggung Bapak Ibu. Emang benar ya main gitar terus dibilangnya so sibuk gitu kan. Tapi ya kita bilang, ya setuju ya Bapak emang sibuk banget gitu. Bapak emang banyak kerjaan. Saya tahu Bapak Ibu misalkan Bapak kan kerjanya artis misalkan ya. Saya setuju sekali gitu kan. Tapi boleh nggak Pak, Bapak coba luangin waktu 1 hari 1 jam atau 2 jam untuk saya bantu presentasi temannya. Senang orang digituin Bapak Ibu. Senang ya. Dia dibilang sibuk, senang banget Bapak Ibu. Ada orang sibuk nih. Oh benar, Ibu sangat sibuk sekali. Saya tahu Ibu sibuk sekali. Ada orang yang dibilang sibuk, senang banget Bapak Ibu. Ada yang emang orang itu kalau dibilang sibuk, senang banget Bapak Ibu. Ya kita bilang, oh Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu sibuk tiap hari mesti ngurus ini bla 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 gitu kan. Tapi boleh nggak Ibu luangin waktu 1 hari 1 jam biar saya bantu presentasiin. Kalau bergabung nanti buat Ibu. Jual 2 dapat 700. Jadi kita kasih lihat Bapak Ibu, kita setuju dulu sama pendapat dia. Next, misalkan dia bilang, ini paling sering nggak Bapak Ibu? Mahal banget gitu kan. Ini jawabnya gimana Bapak Ibu? Oh enggak ya, enggak ya. Produknya mahal. Nah kita setuju Bapak Ibu. Mungkin awalnya kita setuju dulu. Setuju. Saya juga pertama kali melihat produk ini emang mahal. Tapi setelah saya pakai, ternyata murah sekali. Yang saya biasa facial sebulan 2 kali, saya sekarang nggak perlu facial lagi setahun pakai nanospray. Kan jadi murah nggak? Jadi murah. Makanya kita bilang orang mahal, kita setuju aja dulu. Setuju sekali. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Saya juga dulu pikir yang sama. Tapi setelah saya pakai, atau setelah saya melihat hasilnya, atau setelah saya dapat bonusnya, ternyata ini sangat murah sekali Bapak Ibu. Nah, kalau orang bilang produknya mahal, nah ini sebetulnya kalau di MC mahal nggak Bapak Ibu? Ini nggak ada yang jawab Bapak Ibu nih, mahal nggak deh Bapak Ibu? Mahal atau murah Bapak Ibu? Jadi gini, orang yang bilang mahal tuh biasanya dia belum tahu apa yang bisa didapat dari nanospray ini, bener nggak? Kalau dia tahu 2.500.000 bisa beli mobil, murah nggak? Kalau dia tahu 2.500.000 bisa beli rumah, murah nggak? Murah. Jadi dia tuh sayang keluarin uang, bukan orang nggak punya uang. Bukan orang nggak punya duit Bapak Ibu. Duitnya banyak di bawah bantal Bapak Ibu. Tapi sayang, dia mau ngeluarin uang. Makanya dibilang, ini alasan produknya mahal gitu kan. Kalau nggak juga kita tahu nih, mungkin dia orang kaya nih. Kita bilang gini aja. Jangan bilang, lu mah masa sih mahal. Lu beli cincin emas aja tiap bulan berapa kali gitu misalkan. Jangan kita selang seperti itu Bapak Ibu. Ini kalau produknya mahal ya, kalau dia tahu orangnya tuh mampu, kita bilang kalau misalkan harga nggak jadi masalah, misalkan ada lagi nggak kendalanya? Kita kupas, kita pengen tahu masalahnya sesungguhnya apa. Mungkin orang bilang mahal itu, mungkin dia bilang bagi dia ngapain sih bisnis kayak gini mungkin kan? Mungkin ngapain sih bisnis kayak gini, nggak penting banget kan? Nah kita gali lagi kendala dia apa? Oh ternyata masalahnya adalah dia nggak bisa ngeluarin uang kalau belum dapat surat izin dari suami, kan? Mungkin kan? Nah kita gali dulu kendalanya. Oh suaminya belum mendukung ya? Nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti boleh nggak saya coba presentasi lagi di depan suami Ibu? Gitu ya. Jadi biar kita tahu Bapak Ibu, biar dia punya masalahnya sesungguhnya apa. Kalau misalkan saya mau jual mobil BMW saya jual 2.500.000, mahal atau murah Bapak Ibu? Mobil BMW harganya 2.500.000, murah. Katanya nggak punya duit tadi. Ayo kok tadi katanya nggak punya uang.
Jadi gini, dia tuh belum tahu apa yang bisa didapat, bener nggak, dari 2.500.000. Kalau dia tahu nih, bisa BMW 2.500.000, dia beli kan? Dia jual lagi BMW-nya 100 juta, cepet nggak? Cepet. Jadi makanya orang yang bilang produknya mahal tuh belum tentu itu kendala sesungguhnya. Kalau misalkan bener-bener dia ekonominya kurang ya, misalkan dia emang bener-bener kendalanya mahal, mungkin dia gaji bulanannya 1.200.000 misalkan ya, atau 1.500.000, emang kendalanya bener-bener mahal. Nah kita kasih solusi sama dia. Solusi misalkan gini, Bu, Ibu kan emang betul, saya ngerti keadaan Ibu saat ini. Bapak Ibu mungkin belum bisa bergabung dengan 2.500.000. Punya nggak teman kenalan Bapak Ibu? Kenalan yang bisa pinjamin Ibu 2.500.000, nanti Ibu jalankan bisnis ini, Ibu bisa balikin modalnya Bapak Ibu. Ada nggak punya kenalan yang bisa pinjemin 2.500.000? Kalau misalkan nggak ada nggak yang bisa minjemin uang 500.000 Bapak Ibu? 5 orang ya? 5 orang kali 500.000 berapa? 2.500.000. Punya nggak teman yang bisa pinjemin uang 500.000? Kalau nggak ada juga Bapak Ibu, ini mungkin orangnya utangnya udah banyak banget ya. Kalau nggak ada juga, ada nggak yang mau minjemin uang 100.000 Bapak Ibu? 25 orang. Ada nggak Bapak Ibu? Pastilah. Udah pinjam 100.000 pasti, udahlah, maksa dikit dapat nggak? Kalau dia punya kemauan pengen sukses, dia bisa cari cara nggak Bapak Ibu untuk cari 2.500.000? Bisa dia cari cara untuk apa? Dia untuk berhasil di bisnis ini Bapak Ibu. Karena dia udah tahu, teman gue nih, teman sekolah gue nih, dia orangnya belum pernah sukses, tapi dia udah sukses di MCI, sekarang udah beli mobil, beli rumah. Dia udah tahu nih temennya gitu kan, pasti dia usahain nggak 2.500.000? Pasti, karena udah lihat bukti nyatanya sendiri kan, teman sendirinya udah sukses kan. Nah jadi kita harus gali Bapak Ibu. Kalau yang mahal kita kasih solusi Bapak Ibu. Mungkin dia kendala finansial, sesungguhnya kita kasih solusi ya. Mungkin dia bisa cari pinjaman atau apapun untuk dia bergabung bisnis ini. Saran saya sebagai upline Bapak Ibu tidak boleh meminjamkan uang. Kenapa? Nanti meminjam uang tuh malah jadi kurang bagus. Contoh dengan Ibu siapa Bu? Ibu Devi. Saya pinjamin uang Bu Devi nih 2.500.000. Mungkin Bu Devi belum closing selama sebulan misalkan ya. Saya mau telepon Bu Devi. Niatnya kan mau follow up Bu Devi nih. Niatnya mau follow up Bu Devi gimana kabarnya kan, bukan mau nagih utang kan. Tapi Bu Devi pasti, aduh nih nanti gue ditagih nih sama Pak Yones nih. Gue ditagih nih. Waduh nih, panik sendiri kan. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak berani angkat telepon. Padahal tujuan kita bukan mau nagih. Tujuan kita mau bantu dia, mau follow up dia supaya dia berhasil. Makanya saran saya adalah dalam upline downline di bisnis ini, jangan meminjam uang. Gitu. Kalau mau pinjam uang ya bisa ke tempat lain Bapak Ibu, bukan upline downline, bukan upline pelit Bapak Ibu, tapi memang justru untuk kebaikan kita semua di sini. Antara upline downline supaya hubungan kita tetap terjaga Bapak Ibu, supaya tetap baik. Ya. Kalau upline mungkin bonusnya udah ratusan juta misalkan sebulan. Masa sih 2.500.000 nggak mau minjemin misalkan ya? Lu pelit banget sih misalkan ya. Tapi lebih baik dibilang pelit Bapak Ibu, daripada kita pinjemin nggak ketemu lagi orang tersebut Bapak Ibu. Iya banyak gak? Banyak. Kalau ada saya, Pak Yones pinjam uang dong, kadang-kadang saya suka kasihan ya, saya suka kasih misalkan. Udah hilang Bapak, saya telepon susah, saya kontak SMS nggak dibalas. Tadinya wah teman baik saya tuh, akhirnya jadi hilang. Lebih baik saya dibilang pelit dibandingkan saya kehilangan teman Bapak Ibu. Bagusnya adalah tidak saling meminjamkan uang untuk upline dan downline Bapak Ibu. Ya, next. Nah ini kan merugikan orang lain. Nah, gua join lu untung kan? Kalau orang bilang gitu kan, saya join kamu dapat duit kan? Bapak Ibu diam nggak? Pasti bisa jawab nggak seperti itu Bapak Ibu? Kalau saya jawabnya gini, justru karena gua untung lu ajak untung, mau nggak gitu kan? Ya kalau saya rugi nih, saya ngajak kamu mau rugi, mau nggak? Kan nggak mau. Justru kayak saja kamu untung, justru karena saya untung mau ngajak kamu biar untung juga, gitu. Orang mikir gini ya, kadang-kadang kalau kita beli permen Bapak Ibu, beli permen di warung mana nggak? Mau beli nih, berapa harga permen sekarang Bapak Ibu? 1.400 ya. Beli permen 1.400 nih. Mau beli. Aduh,
Kalau gue beli, yang punya warung untung ya. Gue gak jadi beli deh. Iya dong. Kan kalau ini bikin bisnis pada orang lain kan. Saya mau beli tas nih. Beli tas di Ramayana. Aduh, kalau saya beli nanti yang punya Ramayana untung dong. Akhirnya apa? Akhirnya kita gak pernah beli sesuatu Bapak Ibu. Namanya berbisnis, pasti ada namanya ada yang diuntungkan Bapak Ibu ya. Ada orang yang diuntungkan, makanya justru kita untung, ngajak Bapak Ibu untuk untung juga. Jadi kalau bilang ini bisnis merugikan orang lain, justru enggak Bapak Ibu. Justru ini banyak orang yang berterima kasih karena sukses di bisnis ini Bapak Ibu. Ada nggak di sini yang sudah jalan-jalan ke luar negeri Bapak Ibu? Boleh tunjuk tangan Bapak Ibu? Bapak Ibu, Ibu nama siapa Bu? Bu Isna. Bu Isna dirugikan atau diuntungkan Bapak Ibu? Untung join MCI, bener nggak? Merasa dirugikan Bapak Ibu? Enggak ya. Orang beli produk MCI harganya berapa? 2.500.000. Dipaksa nggak? Mau beli nggak beli? Terserah, bener nggak? Kalau misalkan dia beli doang nggak jalan, rugi nggak? Kalau secara bisnis emang rugi, tapi kalau dia secara beli barang rugi nggak? Enggak, ibaratnya kayak beli tas, beli baju, beli apapun juga nggak ada yang dirugikan Bapak Ibu. Di MCI ini nggak ada orang yang dirugikan. Kalau di bisnis money game ada orang yang join belakangan, kan dia nggak dapat barang apa-apa kan? Itu rugi benar, tapi kalau di MCI tidak ada yang dirugikan Bapak Ibu. Bapak Ibu beli produk, dapat produk, dapat bisnis juga, benar nggak? Jadi bisnisnya nggak ada yang dirugikan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau orang bilang ini merugikan orang lain, mungkin dia belum tahu dia bisnis ini seperti apa. Justru kita untung, ngajak dia untuk untung Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, kalau misalkan pincang bagaimana? Pak Yohanes, nanti kalau saya misalkan pincang gimana nih? Saya punya kaki gede banget di sini nih. Pokoknya gede banget. Justru kalau saya lihat kalau punya kaki pincang ini bagus atau nggak bagus Bapak Ibu? Di MC kan kalau kaki pincang pun tetap dibayar nggak? Dapat bonus apa Bapak Ibu? Di MC satu kaki jalan aja dibayar ya. Satu kaki jalan aja dibayar. Kalau pincang bagaimana? Bagus nggak? Bagus. Justru kalau Bapak Ibu pincang, Bapak Ibu tinggal fokus ngembangin ke sebelah, bener nggak? Closing 1 dapat berapa? Closing lagi dapat 600. Misalkan ya, ini udah gede banget ya. Kita satu orang udah closing nih. Mungkin selama kita 6 bulan ya, wah presentasi closing 1, yes, dapat si X nih luar biasa gitu kan. Nggak jalan. Kalau si X nggak jalan, apa kita berhenti Bapak Ibu? Kita bisa cari lagi, bener nggak? Si Y. Jangan si X di ojok-ojok terus, ayo dong jalan, biar gua dapat duit. Bukan Bapak Ibu. Si X, kalau mau jalan saya bantu. Kalau nggak jalan, ya nggak apa-apa. Saya cari yang lain lagi. Gitu kan, kita punya mental pebisnisnya harus ada Bapak Ibu. Jangan si X nggak jalan, ayo dong X, jalan X, ayo dong X, duitnya banyak loh X, ayo dong X. Jadi ketemu tiap hari follow up-nya si X. Pagi si X, siang si X, malam si X. Kira-kira si X mau jalan nggak? Pasti dia mikir, lo ngandelin gua aja kan, kalau nggak ada gua belum tentu bisa sukses kan. Pasti mikir kayak gitu. Kalau saya si X nggak jalan, saya cari lagi si Y. Wah, semangat lagi si Y ini. Wah, semangat lagi. Si Y-nya belum bisa jalan. Ternyata dia lagi sibuk di rumahnya. Mungkin dia baru punya ikan koki peliharaan yang baru kan, dia sibuk ngeliatin koki terus gitu kan. Jadi belum bisa jalan. Nggak apa-apa, cari lagi si Z. Si Z belum jalan. Cari lagi nggak? Bener Bapak Ibu. Bener Bapak Ibu. Kalau misalkan di sini belum jalan juga terus, Bapak Ibu terus mau mencari nggak Bapak Ibu?
Bener nggak? Sungguh-sungguh nggak nih Bapak Ibu? Jadi bisnis ini bukan tergantung sama downline atau tergantung sama upline. Jangan sampai gini Pak. Pak Yones, misalkan di sini upline nih Pak Yones. Pak Yones, kakinya sebelah kan udah gede nih. Taruh dong satu orang di sini gitu kan. Itu bukan bisnis upline Bapak Ibu. Jadi di MC bukan bisnis upline, bukan bisnis downline. Bisnis kita sendiri. Benar ya Bapak Ibu? Yang pulang training ini artinya udah paham ya. Bisnis MC adalah bisnis kita sendiri. Kita nggak peduli upline kita Bapak Ibu. Kita lihat adalah ke bawah Bapak Ibu, bisnis kita sendiri. Kalau si X belum jalan, si Y belum jalan, si Z belum jalan, ini belum jalan, Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu selama masih ada semangat, masih ada harapan Bapak Ibu untuk cari orang terus, untuk kembangin terus Bapak Ibu. Kira-kira dari banyak orang yang sponsorin, suatu saat pasti ada jalan nggak? Suatu saat pasti ada jalan nggak? Pasti Bapak Ibu ya. Karena saya punya downline, saya tawarin dia 3 tahun yang lalu Bapak Ibu. Dia udah join 3 tahun yang lalu. Mungkin dia karena nggak enak sama saya, biarin, yang penting dia join, bener nggak? Dia join, nggak enak. Lama saya follow up, dia nggak mau jalan. Baru sekarang jalan nih Bapak Ibu. Dia ada sedikit menyesal sih. Saya ajak ke rumah saya kan. Saya ke rumah saya. Mampir lah, saya bilang dia mampir ke rumah. Kaget dia, syok deh. Hah? Lu kan tadi kan naik motor kan? Naik motor kan? Kok sekarang ada mobil gede 2? Ada mobil gede-gede ya kan? Ya ini dari MCI. Oh, ini dari MCI. Ya mungkin sakit hati kali, dia sakit banget rasanya. Saya tahu dia sakit hati. Saya tahu banget itu. Emang sengaja saya mau bikin dia sakit hati. Supaya dia suatu saat dia bisa jalan. Oh, lu beli rumah ini berapa? Saya bilang ini segini. Hah? Kaget juga dia, syok. Kalau dia kerja di kantor kan 10 juta sebulan gajinya tuh. Setahun baru berapa? 300 juta. 10 tahun baru bisa beli rumah tuh. Dengan sehat nggak makan gitu kan. Itu kalau gajinya 10 juta ya. Kalau sekarang gaji orang cuma 3 juta. Setahun baru 36 juta. 10 tahun baru 360 juta. 20 tahun baru 1 M juga belum. Kayaknya belum bisa beli rumah kayaknya 20 tahun lagi kan. Harga rumah udah naik lagi kan. Nah jadi udah sakit hati, akhirnya dia jalan Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa. Orang mau jalannya nanti, sekarang ya saya bilang saat yang tepat sekarang, benar nggak? Walaupun yang waktu dulu udah join harusnya dijalanin kan, tapi saya bilang saat yang tepat sekarang. Justru sekarang lebih enak jalan di sini, udah banyak buktinya. Ayo kita jalan. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Ada yang saya presentasi 3 tahun lalu baru join sekarang, ada. Ada yang saya presentasi tahun lalu baru join sekarang, ada. Yang penting kita sabar Bapak Ibu. Jangan belum tentu dia waktunya dia tuh join sekarang. Jangan di dialkon juga Bapak Ibu yang nanya-nanya. Kadang-kadang sekali nanya-nanya, nanospray berapa sih? Kan nanya nanospray manfaatnya ini bla 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 bla, harganya segini. Oh iya ntar ya. Itu kalau saya tuh tandain tuh belakangnya. Nano udah nanya kan? Nanti nanya lagi nih. Nano tuh manfaatnya buat apa sih gitu kan? Saya jelasin lagi. Oh bagus ya. Beli dong. Ntar ya. Ada kayak gitu? Ada. Tadi yang saya bilang apa tadi, yang siapa tahu itu diamond kita, benar nggak? Lakukan yang terbaik. Siapa tahu itu diamond kita. Kalau punya downline yang cerewet, ada nggak downline yang cerewet? Nah, ini pengalaman pribadi semua nih kayaknya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, keluarin aja Bapak Ibu. Saya juga sama kok. Ada kayak kalau telepon kita ya, 2 jam aja telepon kita kan, komplain gitu kan, komplain dia punya masalah atau apa ya. Kita sebagai upline ya dengerin aja. Karena kalau orang udah didengerin masalahnya dia, kita nggak kasih solusi pun dia juga udah tenang. Akhirnya di jalan lagi, bener nggak? Jangan nanti dia disimpan handphone. Jangan Bapak Ibu dengerin. Iya. Oke udah beres kan? Oh yaudah makasih ya. Udah akhirnya dia jalan lagi. Banyak orang seperti itu. Jadi kita kalau orang punya downline komplain, downline yang kita ajarin bolot banget, ada kan? Kita udah ajarin bonus-bonus, lupa lagi. Dia ajarin input, lupa lagi. Super sibuk, dia gak punya waktu buat input, ya gak apa-apa. Kita sabar aja Bapak Ibu. Kunci di bisnis network ya, ini bisnis manusia Bapak Ibu. Kita harus sabar menghadapi banyak orang. Karakter orang berbeda-beda, bener gak? Ada yang nurut sama kita, disuruh presentasi. Ada yang tipe orang yang sanguin, ada yang tipe orang kolerik. Jadi gak apa-apa.
kita mulai belajar karakter-karakter itu. Kadang-kadang kita suka disalahin. Kok lu nggak bilang ini? Padahal kita udah bilang. Kok lu nggak bilang 3 titik sih? Dalam hati kan kita udah ngomong 3 titik di awal kan. Ya udah nggak apa-apa. Oh iya bu, maaf aja. Ya nggak apa-apa. Kita mengalah aja kan. Mengalah ya suatu saat biar dia puas kan. Dia puas akhirnya dia jalan lagi gitu kan. Kalau teman dekat dibilang, lu kan kemarin gue udah bilang 3 titik, lu nggak mau gitu kan. Ya kalau teman-teman dekat yang apa tuh, kalau misalnya prospek atau downline kita kedalaman, kita oh iya bu, maaf bu, nggak apa-apa. Ya bu bisa mulai lagi, bisa nambah titik lagi misalkan kan. Ya jadi tetap harus sabar menghadapi grup yang bermacam-macam karakternya. Bapak Ibu punya grup 10, nanti Bapak Ibu punya grup 100, punya grup 1000, punya grup 10.000, nanti Bapak Ibu semakin naik level Bapak Ibu. Belajar untuk menghadapi namanya kendala dari grup. Tapi tolong Bapak Ibu please banget, kalau Bapak Ibu ada grupnya nanya, komplain masalah, jangan dikasih pin BB upline Bapak Ibu. Mulai belajar hadapin sendiri. Kalau Bapak Ibu lempar ke upline, yang pinter upline Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak pernah belajar. Saran saya kalau Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu hadapin. Kalau Bapak Ibu nggak bisa jawab, Bapak Ibu yang nanya. Biar Bapak Ibu bisa belajar, benar nggak? Kalau semua dilempar ke upline, saya yakin Bapak Ibu, grup Bapak Ibu nggak akan sebesar grup yang lain Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu tergantung terus. Kalau upline sibuk, nggak ada bisa jawab. Akhirnya semua grup ada 10 orang, 10-10-nya ke upline. Ada 100 ke upline. Ada 1000, upline-nya pingsan Bapak Ibu. Iya dong, upline-nya pingsan nanti. Upline udah nggak bisa balas BBM lagi. Akhirnya apa? Yang rugi siapa? Bapak Ibu sendiri. Kalau punya masalah, tolong Bapak Ibu hadapin sendiri. Kalau nggak ngerti, tanya sama upline. Oke ya? Setuju Bapak Ibu? Yang masih suka lempar pin BB upline siapa Bapak Ibu? Bertobat Bapak Ibu, biar Bapak Ibu bisa belajar. Nah ini, teman saya sedikit, saya nih baru pindah nih ke Solo nih, baru 2 hari saya pindah, kamu ditawarin MCI lagi. Siapa yang mesti tawarin? Oh, ya kita kan, dia bilang seperti itu, kita oh teman Bapak Ibu sedikit ya, misalkan ya, boleh nggak Bu kita ajak dia main bikin permainan, yuk kita bikin permainan yuk misalkan ya, ajak dia bikin permainan daftar nama misalkan. Bu kalau misalkan Ibu menikah nanti, Ibu mengundang siapa aja? Atau nggak Ibu kalau anak Ibu mau menikah, Ibu mengundang siapa aja? Pasti kan dia nulis kan, A, B, C, pasti dia nulis kan teman-teman dia siapa aja kan, ditulis kan sama dia. Nah mungkin bagi dia tuh, teman saya sedikit yang mau join bisnis MC, mungkin dia berpikir seperti itu. Padahal kenyataannya teman dia banyak nggak? Mungkin pin BBD aja lebih dari 10, bener nggak? Ada nggak di sini pin BB-nya cuma 5 temannya? Friendnya cuma 5 ada nggak? Nggak ada saya rasa. Minimal 100 lah paling ya, atau nggak 50 pin BB-nya. Itu juga separuh udah di delkon gitu kan, misalkan sering broadcast kan di delkon misalnya. Jadi kalau bilang temannya sedikit ya kita ajak permainan Bapak Ibu. Yuk kita bikin permainan daftar nama. Kira-kira kalau Ibu menikah atau mungkin anak Ibu menikah, siapa yang mau diundang? Kan banyak yang nulis kan. Nah ini Bapak Ibu, ini teman-teman Bapak Ibu yang bisa kita proses nih, yang bisa kita ajak untuk presentasi Bapak Ibu. Ini siapa tahu teman Bapak Ibu nih yang mau join di sini. Mungkin kalau kita pertanyaan ini kita lebih spesifik. Ada nggak di teman sini Bapak Ibu yang pengen cantik? Ada nggak? Oh ini nih si A, si B, si C. Oh ada nggak yang di sini yang pengen penghasilannya tambahannya 10 juta sebulan? Ada nggak? Oh ini. Ya udah, kita mulai presentasi Bapak Ibu. Kita setuju aja. Oh mungkin Bapak Ibu benar, teman Bapak Ibu sedikit. Tapi kita boleh nggak kita permainan daftar nama misalkan? Kalau seandainya Bapak Ibu mau ngawinin anak Bapak Ibu, siapa aja mau diundang? Biar dia keluar Bapak Ibu, nama-namanya Bapak Ibu. Gitu. Nah kalau misalkan teman sedikit pun ya, kan bisnis ini udah bisnis online sebetulnya, benar nggak? Punya BP ya? Kita mau nambah friend gampang nggak? Gampang sebenarnya. Hai sis, ada yang jual baju nggak? Ada kan jual baju kan? Kita masuk ke grup kan? Add-in temennya kan? Udah gitu keluar lagi. Hai sis, ada jual sepatu nggak? Gitu kan? Ya kan dapat friend baru kan? Ya nggak apa-apa dong, kalian tuh beli aja baju satu. Beli ya. Jadi maksudnya gini, jadi teman-teman kita kan di bisnis online, nggak harus teman kita yang kita kenal, benar nggak? Di sini ada nggak yang upline yang nggak kenal awalnya? Banyak ya.
Ibu apply-nya di mana? Kenal nggak sebelumnya? Kenal dari mana? Dari online shop aja, dari kenal BBM ya. Ibu tadi apply-nya siapa? Nggak kenal ya? Apply-nya orang mana? Online shop juga. Ada lagi yang online shop, Ibu apply-nya siapa, Bu? Batri Mulyningsih ya. Di Jakarta itu, di Bekasi. Nggak datang tapi bisa join, benar nggak? Orang yang kita kenal sama orang yang nggak kita kenal lebih banyak mana, Bapak Ibu? Orang yang nggak kita kenal ya, tapi itu bisa kita prospek nggak? Selama kita ada kemauan, sebenarnya di MC ini sekarang banyak orang pemalu, introvert, tertutup, nggak pernah keluar rumah, nggak pernah ketemu orang, bisa sukses di MCI. Kenapa? Karena udah zamannya online, Bapak Ibu. Bapak Ibu cuman BBM, perbanyak kontak, ini Mas Ribu, sering-sering ganti PP, dibilang orang narsis nggak apa-apa, dibilang orang lu jualan terus nggak apa-apa, yang penting kita dapat duit, bener nggak? Iya, terus aja kayak gitu. Mau orang ngatain kita apa, lu jualan terus, misalkan lu narsis banget sih, ya nggak apa-apa, emang kita dapat duit kan? Di Facebook misalkan sering-sering update status terus kan, ya nggak apa-apa, emang cari duitnya di situ, bener nggak? Orang kerja pagi-pagi pulang sore, bener nggak? Kalau online shop sering-sering update, iya, ya udah, emang kerjaan kita kayak gitu ya. Orang bilang apa juga, masa bodoh, bener nggak? Orang kerja ke kantor nih, misal kita kerja ke kantor, orang ngatain kita, lu kerja terus ke kantor gitu, kan nggak, bener nggak? Karena dia belum mengerti aja. Kalau orang udah ngerti online shop update status, dia juga akan ikut-ikutan nanti. Sekarang nih online shop katanya, yang saya dengar di kemarin saya ketemu prospek, Pak, hati-hati loh Pak, online shop nanti mau kena pajak loh. Oh, bagus dong, saya bilang. Online shop kena pajak kenapa? Artinya online shop bisnis yang disorot sama pemerintah. Artinya online shop omsetnya gede banget nggak? Iya, artinya online shop bisa ngasih duit nggak? Bisa. Jadi kita jalankan MCI, selain kita jualan pakai online shop, kita bina, bener nggak? Menarik ya, kalau online shop doang jualan baju dapat duit, jual baju dapat duit, jual baju dapat duit, jual baju dapat duit. Kalau nggak jual baju nggak dapat duit. Kalau di MCI jual nano dapat duit, jual nano dapat duit, jual nano dapat duit, jual nano dapat duit. Kalau nggak dibina nggak dapat duit juga ya. Ya dong, kalau nggak dibina kan nggak dapat duit juga kan. Tapi kalau jual nano kita bina, jual nano kita bina, jual nano kita bina, jual nano kita bina. Suatu saat nanti nggak jual nano dapat duit terus nggak? Duit terus sampai Anda udah stop dong, duit nggak mau lagi dong gitu misalkan. Itu udah nggak bisa, Bapak Ibu terus aja masuk. Ya kayak Bu Christine itu kan, tiap hari itu kan dapat bonus terus tiap hari dari MCI. Sampai udah kewalahan ya Bu Christine ya. Saya butuh nampung, nggak apa-apa saya nampung boleh kok Bu Christine. Iya, jadi sampai orang sampai kewalahan karena tiap hari terima bonus. Pagi di SMS-in, siang di SMS-in, malam di SMS-in. Itu kalau yang pacaran kalah ya pacarnya juga, bener gak? Kita bonus terus, bener gak? Setiap hari dapat bonus terus gitu kan. Jadi kalau orang bilang teman saya sedikit, ya dia nggak apa-apa, kita setuju dulu. Akhirnya kita arahin, bikin daftar nama, kita bantu dia presentasi. Kalau kita niatnya mau bantu, dia mau nggak dibantu? Semua orang kalau dibantu mau nggak? Mau ya. Mungkin dia juga kendala sesungguhnya mungkin bukan temannya sedikit, tapi mungkin teman-teman gua mau nggak ya bisnis ini misalkan ya. Tenang aja Bu, nanti saya bantu presentasi. Tapi benar Bapak Ibu ya udah ngomong gitu ya, udah ngomong gitu mau bantu, akhirnya ujung-ujung nggak bantu, nggak boleh Bapak Ibu. Kalau mau bantu ya benar-benar bantu. Nanti saya akan bantu presentasi. Kalau nggak saya nanti kasih gambar-gambar biar Bapak Ibu bisa online pakai BlackBerry, gitu ya. Jadi secara online. Next, harus pintar bicara. Nah lu barusan ngomong apa tadi? Kan kalau orang bilang harus pintar bicara, nah barusan tadi ngomong apa nggak? Kan dia ngomong juga, bener nggak? Dia bilang ngomong harus pintar bicara. Dia benernya bisa ngomong gitu kan. Cuman dia belum ngerti harus ngomong tentang MCI. Saya kasih contoh gini aja. Ibu suka makan bakso nggak? Di Solo yang paling enak ada bakso apa? Bakso Solo ya? Atau apa? Bakso Timlo ya? Misalkan ibu baru makan bakso Timlo. Apa? Oh, makanan ini namanya Timlo ya. Misalkan nggak apa-apa deh, bakso dulu deh. Kalau misalkan ibu makan bakso, enak, cerita nggak? Ceritakan ke temannya, misalkan ke sebelah cerita, oh ini baksonya enak banget, bla 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 di sono loh. Teman ibu makan, bener nggak makan nggak?
Teman ibu pasti coba kan? Ibu dibayar nggak sama tukang bakso? Enggak ya. Kalau ibu nonton bioskop, bioskopnya bagus. Cerita dong, lo mau mesti nonton di film ini, keren banget itu. Hantu bolong bisa, atau mesti nonton itu kan. Nonton kan akhirnya kan temannya. Ibu dapat duit nggak dari bioskop? Enggak ya, kasian banget ya. Ini MC ini baik banget MC ini. Ibu pakai nano, pakai glukola, berasa manfaatnya. Cerita nggak? Cuman cerita ya. Harus pintar ngomong nggak? Jangankan harus pintar ngomong, nggak bisa ngomong aja bisa sukses nggak? Iya, nggak bisa ngomong aja bisa sukses. Modalnya BlackBerry bener nggak? Nggak bisa ngomong aja bisa sukses. Di sini bisa ngomong semua Bapak Ibu? Ya kalau misalkan di sini artinya apa? Nggak harus pintar bicara Bapak Ibu. Terus terang saya juga awalnya juga nggak bisa bicara seperti ini Bapak Ibu. Tapi karena tiap hari kerjanya seperti ini, mau nggak mau ya terbiasa Bapak Ibu. Bapak Ibu tiap hari cerita aja misalnya bakso ini enak, bakso ini enak, bakso ini enak, bakso ini enak. Wah kalau sering-sering ngomong kayak gitu bisa nggak suatu saat ngomong depan panggung? Waduh Bapak Ibu semua, Bapak Ibu harus coba bakso di sana, enak banget. Bisa presentasi juga kan? Nanospray juga sama ya. Nanospray juga Bapak Ibu tahu manfaatnya, berasa khasiatnya, Bapak Ibu cerita. Suatu saat nanti Bapak Ibu mahir dan hebat bisa bicara di depan panggung. Seperti tadi Bu Amel sama Bu Christine kan bisa bicara di depan panggung. Saya tahu awalnya gemeteran Bapak Ibu. Waduh kalau saya lihat beliau pertama kali kan gemeteran, tapi semua bisa dipelajari mana nggak? Semua pasti bisa. Jadi bisnis ini kalau misalkan nggak bisa ngomong pun, misalkan nggak bisa bicara pun, nggak pandai pun, punya teman nggak yang pandai bicara? Misalkan kita nih gagap misalkan, punya teman nggak yang bisa ngomong? Ajak aja 2 orang yang bisa ngomong, bener nggak? Kirinya bisa ngomong, kan bisa ngomong, sukses nggak? Sukses, ya dong. Bisnis ini kalau kita nggak bisa ngomong pun, ajak orang yang bisa ngomong, bisa sukses nggak? Bisa kan? Apalagi sih dengan online. Kalau online mah benar-benar nggak luar biasa. Orang-orang yang kendala bicara pun bisa sukses bisnis ini ya. Nah ini, orang terdekat tidak setuju. Nah, ini biasa Bapak Ibu. Makanya saran saya kalau presentasi di depan dua-duanya. Kalau suami sama istri, jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Hari ini dia semangat, besok pulang ke rumahnya, papi ini ada produk bagus banget, harganya 2 juta. Hah? 2.500.000? Gaji papi berapa? 2 juta. Ya mana bisa beli. Dan misalkan kalau misalkan cerita sama suami, padahal dia punya tabungannya banyak, mungkin aja bisa beli gitu. Makanya saran saya tuh ketemuin suami sama istri. Mungkin kenapa suaminya nggak ngasih? Mungkin karena dia belum tahu manfaatnya, bener nggak? Belum tahu bisnisnya. Mungkin orang yang terdekat nggak setuju itu bukan karena dia jahat, bukan karena dia sayang sama kita. Sayang sama kita kenapa? Karena dia takut istrinya gagal, bener nggak? Jadi dia bukannya jahat, tapi karena dia sayang justru dia ngelarang kita untuk join bisnis, takutnya istrinya gagal. Tapi makanya saran saya adalah kalau kita presentasi dua-duanya. Tapi kalau misalkan presentasi 1 orang dan emang benar suaminya ngelarang, ya boleh kita ketemuin sama suaminya, kita presentasi suaminya Bapak Ibu. Nah siapa tahu suaminya bisa terbuka, suaminya bisa join di sini juga. Kebanyakan kalau di MC nih Bapak Ibu, kebanyakan istri join tanpa sepengetahuan suami, bener nggak Bapak Ibu? Pakai duit apa Bapak Ibu? Pakai duit belanja bulanan, bener nggak? Tahu nih saya nih, rahasia aja saya bilangin sama suaminya loh. Ayo. Jadi biasanya kalau di sini biasa orang beli pakai duit pribadi, biasanya seperti itu. Tapi kalau udah sukses, biasa ngajak suaminya. Kalau suaminya misalkan, aduh saya kan dapat tembus promo nih, saya kan tembus tiket Beijing. Aduh pasti suami saya gak bakal setuju saya berangkat ke Beijing. Solusi paling bagus adalah tembusin 2 tiket, kasih tiketnya, pasti berangkat gak? Berangkat. Papi dapat tiket 2 tiket, dia berangkat ke Beijing. Berangkat gak? Berangkat.
Jadi kalau orang terdekat nggak setuju, bukannya karena dia jahat sama kita, mungkin karena dia sayang sama kita, takut kita gagal. Makanya dia harus dikasih tahu info lebih jelas lagi tentang bisnis ini. Saya punya grup itu si Pak Andri sama Bu Jen. Itu awalnya itu Bu Jen join duluan tuh, tiap hari kerjanya senyum-senyum kalau lihat SMS. Suaminya curiga, iya dong, setiap terima SMS senyum-senyum gitu kan, karena nggak bilang suaminya join MCI, suaminya curiga. Sampai suatu saat dilihat handphonenya, diambil. Takutnya istrinya mungkin punya yang lain misalkan ya, takut kayak gitu kan. Makanya pas diambil lihat, hah, bonus katanya, ada duit. Ini beneran nggak Mi katanya? Mi beneran nggak? Ketawa deh, nggak ngajak join. Akhirnya suaminya join, sekarang malah suaminya getol banget keliling Indonesia Bapak Ibu. Kenapa? Karena awalnya dari istrinya udah buktiin dapat bonus. Saya juga sama. Saya waktu jalanin MCI ini terus terang Bapak Ibu, pertama kali pacar saya waktu itu kan, hah, lo MLM lagi, nggak kapok lo? Karena saya tuh dari 2004, saya tuh dari T, dari A, dari apa gitu kan, saya coba-coba kan dan gagal. Makanya pas saya join ini, nggak salah, lo kenapa nggak kerja aja? Orang tua saya juga sama, Nas, kenapa nggak kerja aja gitu kan? Coba deh kerja, siapa tahu kan bisa sukses. Bayangin orang terdekat ngomong kayak gitu sama kita, rasanya bagaimana Bapak Ibu? Sakitnya di mana Bapak Ibu? Tapi ya, karena saya udah pernah kerja Bapak Ibu, saya udah pernah kerja 1,5 bulan. Iya 1,5 bulan saya kerja. Ya 1,5 bulan kerja juga Bapak Ibu. Saya jadi sales Bapak Ibu, sales tinta, keliling-keliling naik motor, keliling ke Bekasi kemana, order tinta. Aduh itu luar biasa. Gaji cuma 1.250.000. Terus belum dikasih bensin 200.000 ya 1.450.000. Aduh saya bilang, kalau saya kerja seperti ini, saya mau beli rumahnya kapan? Beli mobilnya kapan? Makanya saya tuh pengen banget sukses gitu, pengen berhasil. Makanya saya coba bisnis MLM yang kata orang katanya tuh bisa cepat untuk berhasil katanya kan, bisa cepat untuk sukses katanya kan. Apalagi kan MLM tuh faktor kalinya gede, bener nggak? 1 jadi 2, 2 jadi 4 kan, makanya cepat orang bisa sukses. Saya coba A, B, C dan D, nggak berhasil. Saya sempat putus asa kan, akhirnya saya kerja, aduh kerja nggak enak, saya coba lagi bisnis network, makanya saya coba MCI ini kan, dikatain seperti itu, sempat down Bapak Ibu, sempat saya tuh, Tuhan, bener nggak ini bisa saya sukses gitu kan? Saya sampai mempertanyakan diri saya sendiri, Bapak Ibu, bener nggak sih saya bisa sukses? Ya, karena saya yakin Bapak Ibu, kan namanya bisnis harus jalankan dengan yakin kan? Karena saya yakin, saya coba jalankan, ternyata luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Satu persatu impian saya mulai terwujud Bapak Ibu. Yang tadinya ngomongin saya tuh dari pacar saya ngomongin tuh malah mendukung Bapak Ibu. Orang tua mendukung Bapak Ibu. Saudara-saudara mendukung. Kira-kira kalau kita udah sukses orang pasti mendukung kita nggak? Pasti. Jadi kalau MLM itu sebenarnya bukan bisnis yang nggak bagus Bapak Ibu. Mungkin persepsi mereka salah tentang MLM. Jadi kalau kita punya teman, punya saudara ngatain kita, lu ngapain sih bisa MLM? Ngapain sih bisa MLM gitu kan? Kalau kita harus pede jawabnya Bapak Ibu. Saya jatuh cinta sama MCI misalkan. Saya suka banget sama MLM, kenapa? Karena MLM itu justru membuat banyak orang sukses dengan cepat Bapak Ibu. Tapi bukan sukses instan, dengan sukses dengan cepat. Apalagi MLM sudah dipelajari di Universitas Illinois Chicago di Amerika. Jadi mata kuliah khusus tentang MLM Bapak Ibu. Semua produk juga dipasarkan secara MLM. Sekarang apa sih nggak pada dipasarkan MLM Bapak Ibu? Semua produk dipasarkan secara MLM. Jadi kalau Bapak Ibu harus bangga Bapak Ibu. Bapak Ibu jalankan bisnis MLM. Kalau orang nanya MLM apa, merendahkan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu buktikan. Suatu saat nanti Bapak Ibu sukses, orang itu akan melihat, benar nggak? Oh iya benar ya, MLM itu luar biasa. Saya sering sekarang Bapak Ibu, dulu kan banyak teman-teman saya gini, Nes, bener ya MLM ternyata ya. Saya dulu punya teman-teman nggak pernah sukses di bisnis MLM. Kamu benar-benar sukses ya di bisnis MLM katanya kan. Jadi orang akan percaya sama kita ketika kita sudah berhasil Bapak Ibu. Kadang-kadang orang nggak percaya sama kita kalau kita belum berhasil. Ada nggak yang gini? Lu buktiin deh kalau sukses
saya misalkan bukil keliling kampung misalnya. Ada ya itu. Saya dulu pernah dengar tuh waktu saya jalankan bisnis lain tuh, ada orang sampai seperti itu, Bapak, sampai meremehkan kita, nggak bakal kita berhasil. Ketika dia sukses, datang lagi udah nggak ada tuh, hilang, mana takut. Jadi orang itu sudah mungkin tahu benar bisnis MLM itu bisa. Jadi saking banyak orang yang nggak jalan tapi dia so tahu, nggak jalan tapi dia udah kedoktrin hal yang tidak baik tentang MLM. Orang bilang gini, orang suksesnya di MLM kan sedikit, katanya bilang kayak gitu kan. Yang gagalnya berapa banyak tuh? Sebenarnya kalau dipikir-pikir, yang menang undian BCA berapa orang Bapak Ibu? Mungkin sedikit. Yang ikut nabung berapa banyak? Banyak. Yang punya pabrik berapa orang? Satu. Yang karyawannya. Jadi sebenarnya kalau dibilang yang sukses sedikit, sebenarnya nggak juga. Di MC yang sukses banyak sekali. Yang bisa beli mobil, yang bisa beli rumah, ya income-nya di atas 50 juta di MCI udah ribuan orang Bapak Ibu. Income di atas 50 juta satu bulan ribuan orang Bapak Ibu. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Mungkin di sini juga banyak yang udah dapat 50 juta tapi diam-diam aja deh, senyum-senyum aja deh. Ya. Kenapa? Karena bisnis ini gampang sekali dijalankan gitu. Next, gengsi. Aduh. Sorry ya, gua nggak level jalan bisnis gitu kan. Mendingan gua jalan bisnis ginian. Nggak level gitu kan. Ada mungkin orang seperti ini Bapak Ibu, mungkin dia jabatannya tinggi di perusahaan, dia merasa gengsi. Apalagi kalau di sini cowok merasa gengsi jualan produk cewek. Tapi yang disukses di MC itu banyak nggak yang cowok-cowok? Banyak. Jadi kalau orang gengsi, sebenarnya kalau kita punya mobil, hidup kita lebih bergengsi nggak sih? Iya dong. Kalau kita naik motor, lebih gengsi mana naik mobil? Lebih gengsi naik mobil. Jadi sebenarnya kalau kita gini, saya pernah bilang, Nas kalau jalan bisnis cewek sih, jalan bisnis kecantikan gitu, saya bilang gini, yang penting bagi saya bukan masalah saya bisnis cewek atau bisnis cowok, yang penting menghasilkan buat saya, benar nggak? Bisnis yang paling bagus apa sih? Bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang dijalankan, benar nggak? Kalau bisnis yang bagus cuma wacana, percuma Bapak Ibu. Bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang dijalankan, benar nggak? Akhirnya apa? Bisa menghasilkan. Gitu. Jadi kalau orang gengsi sebenarnya dia belum tahu Bapak Ibu, mungkin dia gengsi cowok jalan bisnis cewek, mungkin presentasi cewek, masa sih gue jalan bisnis kayak gituan itu. Misalkan kita, oh ya Pak, nggak apa-apa Pak, mungkin Bapak sekarang merasa malu jalan bisnis ini. Saya juga awalnya juga malu jalan bisnis MLM, tapi setelah saya datang ke pertemuan ternyata banyak sekali orang yang bisa berhasil dan sukses di bisnis ini gitu kan. Dari latar belakangnya anak muda, orang tua, GM, udah gitu dari vice president bank gitu kan, bank asing juga banyak yang sukses di sini. Ajak aja dia ke pertemuan biar dia merasa melihat yang satu profesi Bapak Ibu. Kadang-kadang di VIP itu yang paling penting orang impact Bapak Ibu. Harus bilang latar belakang, penting banget tuh. Saya Budi, latar belakang wira swasta. Misalkan saya Andi, latar belakang tukang urut misalkan. Oh yang sama profesinya. Oh iya ya, tukang urut aja bisa misalkan ya. Oh iya ya, ibu rumah tangga juga bisa. Oh iya ya gitu kan. Makanya di VIP suka disuruh maju. Latar belakangnya apa? Kalau bisa, saran saya yang maju VIP itu jangan ibu-ibu semua. Kalau bisa tuh ada ibu-ibu, udah ada ibu rumah tangga. Suruh maju lagi misalkan yang bapak-bapak, boleh. Yang ketiga mungkin misalkan karyawan. Jadi latar belakangnya beda-beda. Jadi bisa mewakili yang datang ke VIP. Jadi orang yang bilang awalnya gengsi tapi ngeliat, oh iya ya, vice president bank asing aja mau jalanin, itu Pak Gayus. Pak Gayus itu vice president bank asing kan, dia aja mau jalanin dan dia harus tinggalin vice president demi jalankan bisnis MCI. Setiap bulan dia tinggalin untuk jalankan bisnis MCI. Nah, artinya apa? Artinya bisnis bukan hanya karena gengsi Bapak Ibu, tapi bisnis karena kalau itu bisa menghasilkan, kenapa tidak kita jalankan? Gitu. Nah ini, tidak punya modal. Sama lah kayak tadi mungkin kalau orang bilang mahal ya. Kalau ini bilang, saya tidak punya modal. Tadi saya udah jelasin, kalau tidak punya modal, cari cara dia bisa pinjam sama orang lain untuk dia bergabung bisnis MCI. Atau mungkin kendala sesungguhnya bukan modal, tapi dia belum yakin sama MCI. Kita presentasi sekali lagi, biar dia yakin.
bahwa bisnis ini bisa mengubah kehidupan dia. Kalau yakin bisa mengubah kehidupan dia akan cari cara nggak? Cari cara. Ibaratnya sama kayak punya, kita mau beli rumah nih, harganya 2.500.000 misalkan. Kita nggak punya uang 2.500.000, akan cari cara nggak 2.500.000 itu? Gimana pun caranya kita akan cari untuk beli rumah itu. Kalau nggak contohnya, kalau misalkan kita punya orang tua kita sakit, misalkan contoh ya, orang tua kita sakit, dokter bilang sama kita, hari ini juga harus kekumpul uang 20 juta. Kalau enggak, Bapak Ibu bisa, orang tuanya bisa nggak bisa dioperasi. Bapak Ibu kan cari cara nggak? Walaupun badai, hujan atau apapun, cari nggak 20 juta? Cari untuk apa? Untuk supaya mama kita, orang tua kita sembuh lagi, benar nggak? Sama. Kalau orang bilang tidak punya modal, belum tentu itu masalah sesungguhnya. Orang belum tahu manfaat dari bisnis ini apa. Makanya kita harus gali, makanya kita presentasi itu bukan satu arah, Bapak Ibu. Kalau bisa kita tahu dari dia itu apa, keluhan dia apa, masalah dia apa gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau orang nggak punya modal, kita kasih solusi tadi, bisa pinjam, atau enggak dia belum tentu masalah sesungguhnya, atau enggak kita coba, kalau saya biasa gini, yaudah kalau ibu nggak punya modal nggak apa-apa, boleh nggak ibu kenalin yuk ke teman-temannya. Saya biasa presentasi, temannya bergabung. Kan kalau temannya gabung, join nih, dianya gabung nggak? Gabung, misalkan gini, ibu namanya tadi siapa? Bu Christine, Bu Resti misalkan nggak punya modal, oh iya Bu nggak apa-apa, boleh nggak Bu kenalin ke teman-temannya, yuk teman-temannya ada 5 orang presentasi, ada 5 orang, 5-5-nya join, kira-kira Bu Resti join nggak? Yang tadinya nggak punya duit tuh, nggak punya modal tuh, tiba-tiba ada Bapak Ibu, iya, tiba-tiba ada, kenapa? Karena pikir, oh iya ya bisnisnya jalan nih, kalau gua join 2.500.000, ada 4 orang join kan, 4 dikali 4 berarti 2 kali 17 1,4 juta. Oh, udah balik 1,2 juta. Ya 1,4 juta kan? Oh iya ya lumayan. Akhirnya dia cari cara bener nggak? Untuk 2.500.000. Jadi kalau orang nggak punya modal, boleh Bapak Ibu bantu presentasi dulu. Kalau nggak ada yang join, misalkan teman-temannya dia udah kita bantu presentasi, nggak ada yang join, nggak apa-apa. Kita presentasi yang lain lagi. Ketika ada yang join, pasti dia join. Tapi kendalanya gini sih, biasanya Bu Resti nanti ditanya, udah mau join teman-temannya, Bu Resti udah join belum? Bingung dia mau jawab iya, salah, mau jawab enggak nanti nggak join gitu kan, gimana ya? Makanya kalau salah saya join dulu, bagusnya baru presentasi. Tapi kalau misalkan seandainya emang dia nggak punya uang sama beneran, coba kita cara seperti itu. Kita bantu presentasi dulu, biar dia ada temen yang join, pasti dia akan join. Kalau misalkan Bu Restinya tetap nggak mau join, misalkan ada 5-nya join, gimana? Bu Resti bener nih nggak mau join, nggak deh, buat kamu aja. Lumayan kali 5 orang itu, lumayan. Ya jadi nggak ada kata sia-sia ya. Kalau kita namanya bantuin orang ya, kalau dia nggak mau tetap 5 orang itu namanya kita semua ya, dari sponsor kita semua. Pasar jenuh Bapak Ibu. Orang bilang kalau nanti semua orang udah pakai nano, siapa lagi yang mau kita tawarin katanya kan? Kira-kira mungkin gak sih? Kira-kira mungkin gak sih semua orang udah pakai nano? Ya, semua orang udah pakai BlackBerry belum? Semua orang udah pakai handphone belum? Handphone segitu lakunya aja, ada masih orang yang belum pakai handphone kan? Ya ada ya. Kalau kita ketemu belum pakai handphone ada kan? Jadi kalau dibilang yang join MCI sama yang lahir, penduduk yang lahir lebih banyak mana? Lebih banyak penduduk yang lahir. Sebetulnya kalau pasar jenuh, nggak akan pernah jenuh Bapak Ibu. Justru sekarang ini saat ini lebih gampang jalan bisnis MCI. MCI dulu 3 tahun yang lalu sama sekarang justru lebih gampang jalanin sekarang Bapak Ibu. Sekarang tuh enak banget presentasi. Join Bapak Ibu. Nah, join Bapak Ibu. Iya, dulu MCI mesti jelasin apa sih MCI, apa sih nano spray. Kalau sekarang, oh nano tuh, gue beli dong. Ada kayak seperti itu Bapak Ibu? Ada ya? Oh, kok lu nggak bilang sama gue nano? Gue mau beli dong nano, ada nggak? Justru zaman sekarang tuh orang cari-cari member MCI untuk join nano Bapak Ibu. Justru zaman sekarang jalannya MCI lebih gampang dibandingkan dulu. Dulu orang kita jelasin MCI apa, nano tuh bagaimana cara kerjanya. Wah, mesti panjang sekali. Dibilang semprotan burung lah, apalah gitu kan. Gak ada yang percaya Bapak Ibu. Benar, gak ada yang percaya. Tapi ya, kita teruskan.
Sekarang udah terbukti belum? Artis banyak yang pakai, dokter Osliput, sampai semuanya udah tahu nano spray. Justru zaman sekarang lebih gampang jalan habis ini. Nah, kalau dibilang pasar jenuh, saya kasih bocoran sedikit ya Bapak Ibu ya. Total member MCI, total member ya, titik ya, kurang lebih plus minus 800.000 Bapak Ibu. Titik. Bapak Ibu tahu titik? Satu orang bisa berapa titik? Ada join 3 titik, ada join 7 titik, ada join yang 20 titik, ada join yang 100 ya, benar nggak? Anggap deh yang satu orang rata-rata deh, titiknya ada 4 misalkan ya, rata-rata dibagi 4, berarti 200.000 member ya. Dari 200.000 member ini aktif semua nggak? Enggak. Di Solo mungkin berapa ribu orang yang datang cuma segini Bapak Ibu, tapi nggak masalah. Mungkin ada yang user, benar nggak? Ada yang udah pakai, namanya udah rusak, beli baru lagi, ada nggak? Ada ya. Ya mungkin kalau dihitung-hitung yang jalanin benar-benar sungguh-sungguh paling dari cuma 20.000 orang misalkan gitu kan, itu kan masih sedikit sekali. Penduduk Indonesia ada berapa Bapak Ibu? 250 juta. Ini udah ada 1 juta belum? 1 juta aja belum ya? Masih jauh nggak? Masih jauh ya? Apalagi 800.000 ini udah termasuk member Hong Kong, member Taiwan, Australia, Singapura, Malaysia, Arab gitu kan. Jadi masih sedikit sekali, pasar kita masih besar nggak? Besar. Jadi kalau orang bilang jenuh, yuk kita sama-sama jenuhin yuk gitu kan. Orang bilang oh nanti suatu saat jenuh, ya udah yuk kita sama-sama jenuhin gitu kan. Sama-sama jenuhin ya, luar biasa. Apalagi baru 800.000 member aja, yang income di atas 50 juta udah ribuan orang. Yang beli mobil ribuan orang, beli rumah udah ratusan orang. Yang luar biasanya adalah kita udah banyak mengubah kehidupan orang. Baru 800.000. Bagaimana kita bayangin kalau udah 2 juta member? Kalau udah 3 juta member, 4 juta member, 5 juta member, kira-kira banyak hidup orang berubah nggak? Pasti jauh lebih banyak lagi, bener nggak? Baru 800.000 member aja, kita lihat MCI udah berangkatin puluhan ribu member ke luar negeri, bener nggak? Kalau udah sampai 2 juta, 3 juta, saya nggak bisa bayangin Bapak Ibu sekarang pesawat SQ aja udah nyerah Bapak Ibu sama MCI. Yang ke Beijing aja nih, nambah terus sampai puasnya tuh sampai pusing. Gila, luar biasa banget MCI ini berangkat ini luar biasa, ribuan orang ke Beijing. Nantinya mungkin kalau udah 2 juta member, kita udah semua pesawat kali kita booking buat ke luar negeri. Baru udah booking, SQ booking, semua di booking untuk member MC untuk luar negeri. Gitu ya, jadi kalau pasar jenuh saya bilang belum Bapak Ibu. Apalagi kita punya produk baru, bener nggak? Apa namanya? Glukola. Kalau kita minum habis nggak? Kalau kita minum habis, beli lagi nggak? Habis? Habis? Nambah titik lagi nggak? Tambah titik lagi nggak? Iya kan? Kalau misalkan ada glukola ya, glukola kan repeat order ya, habis beli lagi, habis beli lagi, habis beli lagi. Jadi MCI ini luar biasa. Saya ketemu bos MCI itu Pak Wilson ya, bilang gini sama saya, MCI betul buka market dengan barang-barang repeat order, barang-barang alat kecantikan. Tapi suatu saat nanti kita akan masukin banyak barang-barang repeat order. Jadi kalau kita awalnya pakai barang kita glukola, belum tentu kita bisa langsung buka pasar. Tapi kalau kita dari alat, kan orang apa sih nano, bener nggak? Kan gampang closing kan? Nah dari situ banyak nanti orang join di MCI, baru nanti masuk barang-barang repeat order. Sekarang glukola heboh ya? Green tea heboh nggak? Heboh green tea Bapak Ibu, sampai istri nyerah-nyerah katanya. Waduh nyerah deh. Sampai luar biasa green tea ini sampai sampai kantor ada testimoninya kan? Iya bener ya, green tea ini sampai heboh sekali Bapak Ibu, sampai orang bilang wah ini buat suami istri rukun lagi katanya kan, yang selama ini udah jaga kerenggang dekat lagi. Nanti Bapak Ibu bulan 6 rencananya MC bakalan keluar barang lagi, repeat order lagi Bapak Ibu. Udah siap belum Bapak Ibu? Saran saya sebelum makin MC makin banyak yang repeat order, saran saya Bapak Ibu buka jaringan sebanyak-banyaknya. Buka jaringan selebar-lebarnya Bapak Ibu. Ketika barang repeat order masuk, kayak kemarin glukola masuk nih ya, berasa nggak sih omsetnya? Oh iya bonus makin gede ya, oh iya makin gede ya. Kenapa orang yang udah member beli glukola nggak? Beli.
Nanti kalau kita grup itu ribuan orang, puluhan ribu orang, mereka beli barang repeat order, kita nggak usah prospek lagi nanti. Orang belanja aja tiap bulan, bonus masuk terus ke rekening kita. Asik kamu ini. Nanti anggap deh nggak ada pertambahan orang misalkan ya. Anggap pasarnya udah seluruh Indonesia 250 juta udah join Nano, misalkan. Ya nggak apa-apa. Mereka minum glukola nggak? Ya, ayo. Suami-suami nanti beli green tea nggak? Beli green tea. Nanti beli obat pelangsing nggak misalkan ya nanti kan apa bla 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 banyak kan nanti kan menurut kita kan. Dari situ aja kita bisa dapat bonus Bapak Ibu. Orang nambah titik lagi dapat bonus lagi, bener nggak? Betul ya. Orang bilang pasar jenuh, kita sama-sama jenuhin Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, kamu sukses dulu baru saya join. Ini kadang-kadang ngeselin Bapak Ibu. Orang kita baru join, baru aja saya join kemarin nih. Saya presentasi kan, Bu, bisnis Nano bagus. Oh iya, kamu sukses dulu baru ajak saya. Saya udah sukses nih, udah mau mobil ke rumahnya. Ya dari dulu sih lu gak ngajak gua. Yang bener yang mana gitu kan. Dulu waktu di awal diajak, bilang sukses dulu. Udah sukses, bilang kenapa gak dari dulu ngajak saya. Itu kadang-kadang alasan doang Bapak Ibu. Makanya kalau saya sih saranin Bapak Ibu joinnya 3 titik Bapak Ibu. Kenapa join 3 titik? Karena langsung dapat bonus 700.000, bener nggak? Presentasi. Ibu-ibu nanya sama saya, udah dapat bonus belum? Nih, baru kemarin join udah dapat 700.000. Padahal kan duit kita sendiri. Kan dia nggak tahu, dia nggak apa-apa. Presentasi kan? Oh iya bener ya akhirnya tuh percaya nggak? Pengen join nggak? Pengen join. Makanya salah saya kalau join 1 titik sayang. Mendingan join langsung 3, langsung dapat buktinya. 700.000, semangat nggak kalau kita terima bonus? Walaupun duit kita sendiri sih, berarti join 3 kan 7.500.000. Walaupun 700.000 itu duit kita sendiri, tapi berasa aja, oh iya ya 700.000 bener nggak? Semangat kan? Pas presentasi orang bisa ada buktinya. Nih, gua join kemarin udah dapat 700.000. Nah, makanya orang bilang kamu sukses dulu ya. Kalau saya sih harus pede aja. Oke Bu, Ibu mau nunggu saya sukses nggak apa-apa. Tapi saran saya sih menurut saya Bapak Ibu join sama saya bareng-bareng kita sukses sama-sama. Enggak deh, kamu sukses dulu baru nanti ajak saya. Oke Bu, saya akan buktikan. Nanti 6 bulan ke depan saya akan balik lagi ke tempat ini. Oh, pede kan? Pede mikir dong ibunya. Aduh ya, si Yohanes itu orangnya kan pendiam, pemalu. Kok dia berani ngomong kayak gitu? Berarti bisnisnya bagus nih. Akhirnya kita udah jalan pulang nih, belum nyampe rumah, SMS, join dong katanya kan. Kenapa? Karena kita pede Bapak Ibu. Kenal sama bisnis harus percaya diri. Kita nawarin peluang, bukan mengemis. Ayo dong Bu join Bu, mau join dong Bu, ayo dong mau join, ayo saya sama-sama join. Bukan itu no, kita bisnis nawarin orang bisnis. Kalau orang nggak mau bisnis, ya udah cari orang lain, bener nggak? Ibaratnya kita punya berlian nih satu kantong nih, ibu nggak mau dikasih, ya udah kita kasih ke orang lain, bener nggak? Kalau nggak mau juga kasih lagi ke orang lain. Kita menawarin suatu peluang Bapak Ibu harus percaya diri. Ya kalau ibu nggak bergabung nggak apa-apa, saya tetap akan jalanin. Saya akan cari terus orang untuk sama-sama saya berpartner untuk jalankan bisnis ini. Pede ya. Kalau pede biasa kalau orang pede orang tuh mikir. Ketika dia mikir, ya udah nggak apa-apa, nanti besoknya kita kasih gambar-gambar. Kalau kita terima bonus 500.000, ting SMS-nya dia. Kemarin dapat 500.000, dapat bonus 2 juta, ting SMS-nya dia lagi. Dapat bonus lagi, ting. Dapat bonus ke Beijing. Jangan lupa berangkat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak berangkat, duit masuk rekening tuh nggak ada yang tahu, bener nggak? Orang nggak ada yang tahu Bapak Ibu dapat duit. Tapi kalau Bapak Ibu berangkat ke Beijing, jangan lupa tuh di Beijing sering-sering update status ya. 1 hari 50.000, udah bayar aja, bener nggak? 1 hari 50.000, bayar aja 5 hari kan baru 250.000 kan? Bayar aja, orang join leveling 500.000, bener nggak? Buat orang ngiler Bapak Ibu ya. Buat ngiler. Justru saat keluar negeri wajib update status. Jangan lupa Bapak Ibu. Jangan lupa beli oleh-oleh. Ya, beli oleh-oleh yang murah nggak apa-apa. Ketemu, saya tadi nolak. Bu, sorry di Beijing Bu. Ini oleh-oleh buat Ibu. Waduh sakit hati. Sakitnya di mana Bapak Ibu? Sakitnya tuh di sini ya Bapak Ibu ya. Ya kerjaan kita kayak gitu Bapak Ibu. Makanya di MC kasih jalan-jalan terus Bapak Ibu. Bapak Ibu ya
usahain berangkat Bapak Ibu. Kenapa? Kalau berangkat kita bisa manas-manasin orang, enak Bapak Ibu. Kalau kita lagi di Beijing, BBM aja, lagi ngapain? Lagi kerja lah, kalau kan mau aja ya. Biar maksudnya kita tuh biar dia tuh ngeliat status kita, bener gak? Ya kan? Ya kan? Kita kan lagi status kan, lagi asik lihat tembok Cina. Wah. Iya kan? Dia kan ngeliat tuh ngiler kan. Siapa dia orang? Kurang ajar ya. Waduh, dia benar-benar sakit banget kan. Ya nggak apa-apa, sakit hati tapi dia bisa join, bener nggak? Dia bisa sukses bareng-bareng kita. Ada nggak Bapak Ibu di ruangan ini yang join karena sakit hati temennya jalan-jalan ke luar negeri? Ayo, ada nggak? Aku ya pasti ada. Jadi waktu itu ke Korea waktu itu kan, saya suruh update status kan, Pak. Kalau waktu itu saya baru ajarin update status di luar negeri kan, Pak, si itu join, pas ini join, pas ini. Jadi pas siapa bilang ada yang udah menyerahkan diri belum, ya kan? Pas update status banyak orang menyerahkan diri. Oh iya Pak, ini yang menyerahkan diri, ini menyerahkan diri. Wah banyak banget menyerahkan diri. Makanya setiap pulang jalan-jalan, omset MCI naik lagi. Setiap pulang jalan-jalan, omset MCI naik lagi. Jadi saran saya kalau Bapak Ibu tembus promo, Bapak Ibu usahakan untuk berangkat. Biar bisa sama-sama berangkat ya. Tadi mana ini ya? Bukan bidang saya tadi ya. Kamu sukses dulu ya. Jadi kalau Bapak Ibu keluar negeri, Bapak Ibu usahakan untuk berangkat. Ditolak. Nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditolak, saya kan takut ditolak Bapak Ibu misalkan ya. Pajang foto-foto orang nolak di kamar kita Bapak Ibu. Kalau yang paling sakit hati nolaknya, pasang di BBM. Biar kita lihat terus tiap hari Bapak Ibu. Gua akan buktikan suatu saat nanti saya akan sukses, saya akan bawa mobil ke rumahnya dia misalkan. Jadi motivasi positif Bapak Ibu. Sebenarnya kalau ditolak, benar sih tolak, sakitnya di sini benar kan? Semuanya juga merasa sakit, benar nggak? Kalau ditolak. Tapi kerjaan apa sih yang nggak pernah ditolak Bapak Ibu? Tunjukin sama saya kerjaan apa yang nggak ditolak. Tunjukin kerjaan apa yang nggak pernah ditolak Bapak Ibu. Istri masak, suaminya bilang nggak enak, ditolak nggak? Saya nih. Pas suaminya bilang, kok nggak enak banget ya hari ini masaknya? Ditolak bukan? Sekretaris bikin proposal kasih ke bosnya. Bos bilang nggak bagus, ditolak nggak? Pengamen nyanyi, bener nggak? Pengamen nyanyi genjreng, semua orang ngasih nggak? Semua orang nggak ngasih, bener nggak? Tapi ditolak nggak? Sama, semua proposal apapun benernya ditolak. Jadi kalau kita ya jangan takut ditolak sebetulnya. Orang bilang, Pak saya takut ditolak. Iya, kalau saya sih bilang, ya sama, saya juga awalnya juga takut ditolak. Tapi setelah saya ditolak 1 kali 2 kali, rasanya tuh nikmat banget Bapak Ibu. Misalkan kan, rasanya tuh saya pengen lagi ditolak lagi. Saya lagi cari orang menolak saya, Bapak Ibu nolak ya, Ibu nolak lagi ya. Ibu biar nolak aja, biar nanti saya bisa tambah lagi kupon saya buat sukses misalkan. Gitu. Jadi ya kalau ditolak ya, semua orang juga nggak mau ditolak. Semua orang maunya diterima, tapi ya namanya untuk sukses ya pasti ada namanya penolakan. Istri mau masaknya paling enak, gimana pun juga pasti belajar ditolak sama suami dulu. Awalnya mungkin nggak enak kan, enak, lama-lama suami bilang enak terus, bener nggak? Kalau bilang nggak enak soalnya nggak dikasih tidur, tidur di kamar, tidurnya di luar kamar. Trauma, saya udah jalan bisnis MLM ini udah berkali-kali MLM dan saya gagal. Saya nggak mau bisnis ini lagi, saya nggak mau bisnis seperti ini lagi. Ada nggak ya seperti itu Bapak Ibu? Ada ya. Ibaratnya sama kayak anak kecil Bapak Ibu. Kalau anak kecil belajar jalan, jatuh, kira-kira dia mau berdiri lagi nggak? Kalau anak kecil jatuh berdiri lagi nggak? Berdiri lagi, suatu saat bisa jalan nggak? Bisa jalan ya. Kalau anak kecil trauma gimana? Bahaya nggak Bapak Ibu? Bahaya ya. Nggak ada yang jalan Bapak Ibu nanti kalau anak kecil trauma, semua pada merangkak Bapak Ibu ya. Jadi trauma itu hal yang wajar sih sebenarnya. Kalau misalkan kita nembak cewek, atau cewek, mungkin kalau cowok nembak cewek dan ceweknya nolak, apakah kita akan nembak cowok Bapak Ibu? Nggak akan ya.
kita takutin aja trauma ini penyakit keturunan loh gitu. Misalkan ya, Bapak Ibu takut trauma nanti keturunan loh misalkan ya, nanti anaknya trauma juga bisa. Tapi ya bisnis ini kan kita nggak boleh nyerang seperti itu, kita bilang aja trauma. Oh, saya juga punya teman sama, udah berkali-kali di MLM gagal, tapi di MC ini sistemnya lebih mudah, lebih simpel, dan bisa berhasil. Jadi kita jawab seperti itu ya. Bukan bidang saya, gitu kan? Mungkin dia kerja kantoran, dia nggak suka marketing ya, bukan bidang saya. Tapi kita ajarin sama dia, Bapak Ibu emang betul, mungkin bukan bidang Bapak Ibu, tapi dengan ini bisa membuat Bapak Ibu sukses. Kenapa Bapak Ibu nggak coba, gitu kan? Jadi setuju dulu sama pendapat dia, baru kita bilang kalau emang betul Bapak Ibu pengen sukses, Bapak Ibu harus mencoba segala cara, misalnya Bapak Ibu untuk berhasil. Contoh tukang sapu, bidangnya apa? Nyapu, bener nggak? Kalau dia tukang sapu seumur hidup bisa sukses nggak? Belum tentu. Dia harus coba bidang lain, bener nggak? Kalau dia terus dengan bidangnya itu dia nggak akan pernah bisa berhasil. Dia harus coba terus bidang yang lainnya ya. Next, nah ini Bapak Ibu, nano murah, nah misalkan ya. Banyak tuh di internet yang jual 200.000, 300.000, ngapain beli sama kamu, mahal banget. 1.700.000, mendingan beli 200.000. Bapak Ibu jawabnya gimana? Kalau saya sih mengakui, betul Bu, banyak nano murah, betul. Karena barang kita laku, wajar banyak orang yang ikutin produk kita. Bener nggak? Kalau barang kita laku pasti dong, namanya kompetitor pasti ikutin barang kita. Kalau orang ngomong barang kita laku tapi nggak ada kompetitor, itu bohong, bener nggak? Barangnya nggak laku. Kalau barang nggak laku nggak bakal ada yang tiru, bener nggak? Kalau saya bilang banyak nano, betul Bu, nano murah sekarang banjir banget di mana-mana. Saya bangga banget sama MCI. Kenapa? Karena nano saya ditiru banyak orang. Artinya nano saya bagus nggak? Iya. Simpel ya ngomongnya. Jangan bilang enggak itu mah jelek, itu mah barang murahan nih. Ya kita kadang-kadang kalau digituin malah orang beli nano murah nanti. Kalau saya bilang selalu bilang seperti itu, betul Bu. Namanya kita punya barang bagus, wajar ada yang tiru. Gitu, wajar ada yang tiru. Nah, kalau saya semakin bangga sama MCI, kenapa? Karena barang saya artinya bagus, gitu. Ya. Kalau ada nomor, jawabnya seperti itu aja. Jangan kita menyangkal, enggak kok nggak ada. Jangan menyangkal, justru kita mesti ngomongin, nano murah emang ada. Tiruan kita punya produk, kita kelebihan kita apa? Yang satu, kita asli dan bergaransi, bener nggak? Yang kedua, kita ada service center. Kalau ada rusak kita bisa ke service center. Ketiga, kita ada bisnisnya. Yang keempat, bisa dapat jalan-jalan. Misalkan kita cerita seperti itu. Satu-satunya buatan Jepang, yang lainnya buatan bukan Jepang gitu kan. Kok yang kita punya mahal sih? Namanya barang bagus ya pastinya. Nah ini Bapak Ibu, pindah jaringan. Saya mau kasih sedikit masukan sedikit. Kalau orang bilang, ada kalau ngomong sama saya bisa gini. Kalau nggak saya kasih contoh deh. Bu, saya mau pindah jaringan tempat Ibu deh. Saya mau join lagi di bawah Ibu. Saya bayar lagi Bu ya. Ibu gimana? Jawaban Ibu apa? Kalau orang mau pindah jaringan. Oh iya, ayo silakan. Enggak Bapak Ibu, di MCI tidak seperti itu. Kalau orang yang maksa pindah pun, saya maksa, Bu, saya nggak akan bilang-bilang. Pokoknya saya join lagi Bapak Ibu. Saya pakai nama suami saya, nggak bilang-bilang sama orang lain. Tetap di sini harus ditolak Bapak Ibu. Tidak boleh kita namanya pindah jaringan. Karena suatu saat nanti grup kita pun akan berlaku seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau orang maksa kita pindah jaringan, kita bilang, Bu maaf, di MC satu keluarga, Ibu dimanapun juga sama. Kalau Ibu punya masalah apapun nanti saya bisa bantu. Ibu tetap di jaringan yang lama. Oh saya punya upline, nggak jalan. Upline saya tuh maunya duit terus gitu, nggak mau jalan. Bu, boleh nanti Ibu coba cari upline atasnya lagi. Ibu bisa konsultasi sama upline atasnya lagi, biar Ibu bisa belajar lebih dari upline atasnya lagi gitu kan. Jadi kalau orang mau maksa pindah jaringan, kita sarankan dia tidak boleh pindah jaringan Bapak Ibu. Dengan alasan apapun, kita tidak boleh terima orang pindah jaringan. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu ya. Jangan mentang-mentang nih joinnya 7 titik, ini 7 titik. Oh iya, 7 kali 600.000 berapa gitu kan. Jangan mikir itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu suatu saat Bapak Ibu berterima, suatu saat nanti jaringan Bapak Ibu malah akan hancur. Kenapa? Karena kan ada orang itu tuh, ada orang yang pindah jaringan tadi kan.
Dia kan kenalan sama grup kita yang lain kan. Dia nawarin orang-orang lain pindah sama dia, bener nggak? Akhirnya apa? Akhirnya nggak ada habisnya, bener nggak? Contoh, saya contohin gini Bapak Ibu. Orang yang pindah jaringan tuh biasanya tuh dia nggak pernah puas sama hidup dia, Bapak Ibu. Dia nggak merasa apa, dia nggak puas kan? Dia pindah ke tempat baru pun pasti nggak akan puas lagi. Jadi contohnya gini, misalkan ini si A, ini kan si A grupnya udah besar, misalkan ya udah banyak ya. Ada yang pindah jaringan di sini nih, si C misalkan 3 titik. Kan kenalan dong pasti nanti kan sama orang lain kan. Nanti dia nawarin ini pindah jaringan nggak? Akhirnya grup Bapak Ibu hancur nggak? Hancur ya. Akhirnya apa? Grup yang lain malah dipindahin nanti ke sini Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang mau pindah jaringan, Bapak Ibu tolak secara halus Bapak Ibu. Mohon maaf Ibu, Bapak Ibu di jaringan yang lama pun tetap sama kok. Sukses bukan tergantung sama upline, bukan tergantung sama downline. Sukses tergantung diri kita sendiri. Kalau Ibu butuh pertanyaan apapun, pertanyaan ya nanti bisa saya bantu. Tapi kalau nggak Ibu bisa tanya lagi upline-nya siapa yang lebih aktif misalkan gitu. Ya, jadi kalau orang pindah jaringan jangan diterima Bapak Ibu ya dengan alasan apapun. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Pembinaan grup Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau sukses di bisnis MCI harus rajin-rajin ngebina grup. Ngebina itu maksudnya gimana? Membina itu adalah kita ajarin dia presentasi, ajarin dia follow up, ajarin dia input, ajarin apa yang kita tahu kepada dia, bener nggak? Copy, kalau bisa tuh kalau kita ada flash disk nih, kita copy otak kita copy ke dia, bener nggak? Nah itu kan nggak bisa Bapak Ibu. Caranya gimana? Caranya adalah kita memberitahu informasi terus sama dia. Kita informasiin terus setiap hari Bapak Ibu. Setiap ketemu grup, meeting grup, ngobrol, copy apa yang kita tahu. Kita pengen nggak suatu saat nanti grup kita hebat-hebat Bapak Ibu? Kalau kita pengen grup kita hebat-hebat ya kita sendiri harus hebat. Kita sendiri harus belajar. Makanya setiap ada training, setiap ada acara apapun, Bapak Ibu mesti datang untuk belajar. Biar Bapak Ibu bisa menduplikasi sama grup Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen nggak grup Bapak Ibu suatu saat nanti jadi pembicara? Pengen nggak? Pengen nggak Bapak Ibu suatu saat nanti grupnya bisa jadi pembicara? Pengen ya? Bapak Ibu siap jadi pembicara? Iya. Kalau grupnya pengen jadi pembicara, Bapak Ibu juga harus jadi pembicara, bener nggak? Kalau Bapak Ibu pengen grup pembicara, Bapak Ibu nggak pernah pembicara, nggak akan pernah bisa jadi pembicara. Jadi harus dikasih contoh dulu Bapak Ibu. Jadi pembinaan itu bukan sekedar kita ngomong, tapi harus kita lakukan dan kita ajarin sama mereka. Next, nah ini tadi komplain, udah saya bahas tadi ya. Kalau orang-orang komplain kita hadapin biar kita naik level Bapak Ibu. Semakin tinggi kita punya pohon, semakin banyak angin bertiup. Jadi kalau kita grup kita 10 ya masalahnya 10. Kalau kita nggak punya masalah, kalau kita pengen nggak punya masalah, caranya gimana? Nggak usah punya downline Bapak Ibu. Iya dong. Semakin banyak downline, semakin ketemu namanya tantangan-tantangan. Downline 10, 100, 1000, 10.000, pasti aja ada namanya komplain Bapak Ibu. Yang penting kita harus belajar untuk menanganinya komplain itu supaya apa? Kita naik level. Jangan semua dilempar ke upline. Oke ya? Oke, saya sudah paham, saya akan terapkan dalam bisnis MCI saya. Bapak Ibu paham Bapak Ibu? Paham ya? Saya mau tambahin sedikit Bapak Ibu. Tahun 2015, tahun terciptanya banyak leader MCI berkarakter baik dan berintegritas tinggi. Kalau suka rebut jaringan orang lain itu berkarakter bagus nggak? Kalau suka jual murah, karakternya bagus nggak? Enggak ya, MCI pengen MCI itu punya leader-leader yang sukses dan berkarakter baik dan punya integritas tinggi. Jangan sampai sukses dikatain, oh ini mah tukang jual murah, pantas saja dia sukses. Kita nggak mau dong. Jadi MCI pengen punya leader-leadernya sukses tapi berkarakter baik dan berintegritas tinggi. Kalau integritas itu apa? Bapak Ibu ketemu dompet misalkan ya, ketemu dompet isinya 2 juta, tapi tempatnya gelap. Tempatnya gelap, gak ada yang tahu. Bapak Ibu ambil nggak? Bener nggak? Bapak Ibu ambil nggak? Kalau saya sih ambil Bapak Ibu. Saya ambil, saya balikin ke yang punya, bener nggak? Iya dong, kalau nggak diambil, nanti ada orang yang ambil. Kalau nggak, saya ambil, saya balikin ke yang punya. Nah itu integritas Bapak Ibu. Kalau integritas tuh, kalau nggak ada yang tahu, kalau dia nggak tahu, kita ngambil. Kalau misalkan integritas tuh gini, kalau misalkan kita di saat ada orang nggak lihat, kita lakukan kebenaran, itu namanya integritas. Tapi kalau misalkan di depan orang, oh dompet kita ambil, kita balikin, biasa. Itu biasa lah, itu kan namanya udah orang lihat kan. Tapi kalau integritas itu di mana orang nggak tahu, orang nggak ada yang tahu,
Tapi kita itu integritas kita dipertanyakan. Makanya kadang orang bilang, saya mau pindah jaringan deh, saya mau join sama kamu aja deh. Nah itu Bapak Ibu, integritas Bapak Ibu mulai dipertaruhkan di situ. Saran saya Bapak Ibu, jalan bisnis ini dengan cara yang benar, suksesnya pun mulia Bapak Ibu. Suksesnya juga luar biasa. Jangan sukses gara-gara nggak benar Bapak Ibu. Itu nggak enak Bapak Ibu. Nggak bisa tidur nantinya. Ya, berkarakter baik dan berintegritas tinggi. Boleh nggak Bapak Ibu sama-sama bacain Bapak Ibu? Tahun 2015, tahun tanya. Jadi yang di ruangan ini yang udah tahu harga glukola 500.000, tolong jualnya 500. Ada yang tahu atau nggak ada yang tahu tetap harganya? Nano Magic berapa? 2.500.000. Ada orang tahu atau orang nggak tahu pun tetap jualnya 2.500.000. Ingin bisnis MCI Anda sukses dunia akhirat ya kan? Jangan potong harga, jangan ngerebut jaringan orang lain, ya. Selamat mengembangkan bisnis Anda dengan cara yang benar. Better life with MCI. Jadi Bapak Ibu sudah paham Bapak Ibu ya. Jika ketemu prospek, ketemu downline, ketemu orang yang nanya sama kita jawab dengan apa Bapak Ibu? Dengan tenang Bapak Ibu ya. Jawab dengan tenang dan senyuman Bapak Ibu. Ya, jawab dengan tenang dan senyuman. Jangan pernah berdebat. Jangan pernah berdebat Bapak Ibu. Bapak Ibu harus sabar menghadapinya. Jadi Bapak Ibu pulang dari sini Bapak Ibu sudah siap belum Bapak Ibu prospek orang Bapak Ibu? Lebih senang mana orang yang nggak nanya atau yang banyak nanya Bapak Ibu? Lebih senang orang yang banyak nanya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa praktekkan hari ini Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar Bapak Ibu tahu, tapi Bapak Ibu praktek, Bapak Ibu duplikasikan, Bapak Ibu ajarkan ke dalam grup Bapak Ibu. 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, Bapak Ibu sebagai penerima 500 juta. Oke, terima kasih. Sukses kita semua.